itu ada maksud dan tujuannya. Tuh, tadi kan sudah sepakat dari awal Pak Herman. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Pertanyaan saya, ketika Yesus mikul salib, dia dicambuk, dia ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, dia ditusuk lambungnya, digantung di kayu salib, lalu dipaku tangannya, dan hukuman itu adalah hukuman terhina pada masa itu. Pertanyaan saya, hal-hal seperti ini apakah kabar baik atau kabar buruk? Oke. Iya, makanya tadi saya ada ucapkan kalau secara rohani itu kabar baik, secara logika manusia itu kabar buruk. Kenapa? Iya, Kenapa perbedaannya dibagi ini dua? Pak, Kenapa perbedaannya jadi gini. rohani dan Iya, secara ilham rohnya maksud Allah, tujuan Yesus disalibkan bagi orang-orang yang benar dan yang percaya itu Oke, kabar baik, baik. baik, baik, baik. Nah, Jangan, tapi jangan, kalau jangan bagi dipaksakan, Pak. Jangan dipaksakan. Saya ambil iya, sebuah ilustrasi lagi ya kalimatnya. Oke, Anda sudah mengatakan secara pandangan manusia itu adalah kabar buruk. Oke. Nah, saya sekarang ngambil satu analogi lagi. Ketika orang yang berusaha membunuh dia, berusaha menangkap dia, Tuhan menyelamatkan dia dari proses yang sangat mengerikan itu. Dia tidak ditumbak perutnya, tidak dipaku tangannya, tidak ditelanjangi, tidak ditampar wajahnya, tidak diludahi. Dia diselamatkan ke hadirat Allah, tidak mengalami penghinaan itu. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? oke, itu kabar baik. Nah, terima kasih. Berarti yang berhak dan layak mengabarkan Injil adalah kabar baik itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum." Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengannya. Ayat berikutnya mengatakan, "Barrafa'allahu ilaih." Akan tetapi orang ini, Nabi Isa yang mulia ini, diselamatkan, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dari proses yang sangat menghinakan itu, dari proses kabar buruk itu. Orang-orang Kristen mengimani kabar buruk tentang Yesus karena dia dihinakan dan digantung pada kayu salib, bahkan dia dijadikan sebagai manusia yang terkutuk. Sementara makna yang baik dan benar adalah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia diselamatkan dari proses kabar buruk itu, atau yang menghinakan manusia itu. Itulah kebenaran Al-Qur'an. Terima kasih. Akal sehat pun sudah mengatakan demikian. Tinggal masalah doktrin aja yang perlu diselamatkan. Terima kasih Pak Herman. Oke, baik. Saya memang sangat paham sekali. Saya mendukung, dalam arti saya mendukung apa yang telah disampaikan semuanya. Cuma pertanyaannya, eh, apa namanya, kepercayaan umat Kristen di seluruh dunia bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa dunia. Itu pertanyaan saya. Apakah menurut Bapak itu benar atau tidak? Kalau menurut Oh, iman orang Kristen, menurut iman kepercayaan orang umat Kristen, Yesus mati disalib tujuannya menebus dosa dunia. Tapi kalau menurut Bapak, menurut penilaian apa amatan Bapak atau menurut apa pemahaman Bapak, kira-kira jawabannya seperti apa gitu? sederhana sekali Pak jawabannya. Markus 1:14 tadi, ketika Yesus mengajarkan tentang menebus dosa manusia, apa dia katakan? Apa yang dia sampaikan? Injil Allah yang diberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nyuruh bertobat, mohon ampun kepada Tuhan agar selamat, agar siapapun yang berdosa
ketika bertobat diselamatkan oleh Tuhan dan percayalah kepada Injil. Berarti percayalah kepada kabar baik tentang Yesus. Percaya kepada kabar baik tentang Yesus berarti Yesus tidak dihinakan, tidak dibunuh, tidak disiksa. Ini logika akal sehat aja begitu. Dalam kitab Lukas, di kitab Markus sendiri menjelaskan, agar selamat dari dosa, Yesus perintahkan bertobat. Kalimatnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat dari apa? Tentu dari perbuatan dosa. Yang namanya perintah bertobat karena orang itu berdosa. Ketika diperintahkan bertobat, maka dosanya diampuni oleh Tuhan. Percayalah kepada berita baik, kabar baik tentang Yesus. Berarti berita kabar baik tentang Yesus, jangan kau percayai kalau dia itu dihinakan, dipukul, ditumbak, digantung, dan direndahkan oleh manusia. Karena itu adalah kabar buruk. Oke. Oke, baik. Ah, jadi yang mungkin saya paham mengerti, memahami di sini, pemahaman Bapak memang sudah sangat benar, dalam arti sesuai dengan apa yang Bapak tahu, dan saya juga mendukung hal itu. Cuma satu hal yang menjadi poin pembahasan buat kita antara Kristen dengan Islam soal masalah kebenaran, kenapa Yesus harus disalibkan, mati dan bangkit, dalam arti disalibkan sampai mati dan bangkit, sebenarnya dia anak Allah. Jadi pertanyaan saya, di saat kita memberikan korban penghapus dosa merupakan berupa kambing, domba, berupa binatang-binatang yang kita persembahkan ya. Kalau umat Kristen zaman sekarang di saat Yesus datang, hal itu sampai sekarang ini hal itu sudah tidak dilaksanakan, sudah tidak dilakukan bagi umat Kristen. Misalnya kalau kita buat dosa pembunuhan, dosa-dosa yang namanya dosa lah, kita tidak potong-potong bawa persembahan sebagai korban, yaitu mungkin domba, burung tekukur, dan lain-lain sebagainya, dalam arti binatang yang tidak bercacat, yang tidak pernah berkawin. Itu kan menurut sesuai dengan firman Tuhan perjanjian lama ya. Itu kan binatang-binatang yang harus murni. Itu kan umat Kristen selama ini sudah tidak melaksanakan itu. Kalau kepercayaan umat Kristen kepada Yesus sebagai korban dan penghapus dosa, di saat kita melakukan dosa, kita tidak potong binatang dan lain sebagainya, tetapi kita percaya kepada Yesus sebagai utusan, bahwa dia adalah pengampunan, atau dia yang memberikan pengampunan sebagai penghapus dosa. Di saat kita datang, kita mengaku segala dosa kita yang kita sudah perlakukan melawan kehendaknya. Di saat itu dia mengampuni dosa kita. Tidak secara empat mata, secara jasmani kita lihat, tetapi secara roh dia sedang mengampuni kesalahan pelanggaran dosa kita. Kalau saudara-saudara kita, misalnya bapak mereka yang masih maksudnya di Islam, yang masih berpegang melakukan hukum Taurat, ya jelasnya mereka harus melakukan itu, melakukan penebusan itu harus melalui binatang-binatang dan lain sebagainya, karena itu hukum Taurat. Hukum Taurat, jadi kita harus melakukan. Kalau umat Kristen ada yang masih berpegang kepada hukum Taurat, ya jelasnya dia harus melakukan itu. Tidak bisa lari di luar daripada penebusan itu. Kalau umat Kristen misalnya ada satu-satu yang percaya melakukan hukum Taurat, jelasnya penebusannya apa? Ya binatang lah harus menjadi tebusan. Tapi kalau yang percaya kepada Yesus sebagai tebusan bagi seluruh kehidupan dosanya, dia cuma hanya datang dan berlutut dan mengeluh atau menangis di hadapan Tuhan. Dengan tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kasih belas kasihan Tuhan, pengampunan itu terjadi. Yesus mengampuni segala pelanggaran dosa kita. Maka Yesus mengampuni seluruh dosa dunia dengan tubuh jasmaninya yang disalibkan, dengan darahnya tercurah, darah yang kudus, yang suci dan mulia, untuk tertumpah dan menebus seluruh dosa dunia ini.
Kan sama dengan binatang yang kudus, binatang yang tidak bercacat, yang kita harus berikan sebagai persembahan kepada Allah. Itu kan di saat ini sudah tidak dilakukan bagi umat Kristen. Kalau bagi yang masih melakukan hukum Taurat, ya jelasnya mereka harus melakukan hal itu. Kan begitu. Mungkin itu sedikit pemahaman saya dari Kristen yang saya bisa menyampaikan. Oke, baik, terima kasih. Gini Pak Herman, ya pertama, aduh, sebentar, aku lagi Pak. Alhamdulillah. Pertama begini ya, berkaitan dengan kurban. Al-Quran itu mengabarkan di dalam surah Al-Hajj. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadkurus mawahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Al-ayah, bahwa dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Apa maksud dan tujuannya hewan kurban yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Masih di surah yang sama dikatakan layyanallaha lahumuha waladima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah itu yang mencapainya. Jadi di dalam ajaran Islam berkaitan dengan kurban itu tentang ketakwaan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan berkurban, ya berkurban. Apa fungsinya daging kurban? Tentu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dibagikan mereka, terutama yang tidak pernah makan daging kurban, orang fakir miskin, mereka mendapatkan manfaatnya. Dari sini aja sudah dilihat sebuah sedekah baik. Bagaimana orang-orang juga merasakan, orang yang kaya, orang yang mampu, dia berbagi, dia membeli hewan lalu dibagikan kepada orang miskin. Ini aja sudah dilihat kebaikannya, dan ini bentuk dari ketakwaan. Nah, itu poinnya. Nah, sekarang Mbak, kalau berkaitan dengan masalah perkara dosa, pertobatan, ajarannya bagaimana biar kita selamat, Al-Quran itu juga mengabarkan. Perintahnya apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Jadi memang perintah tobat itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hal menyelesaikan perkara dosa yang diajarkan oleh Yesus? Loh, sama tadi. Yesus perintahkan untuk bertobat. Nabi-nabi yang lain apa? Sama. Nabi-nabi yang lain juga memerintahkan bertobat. Ketika orang fasik itu bertobat dan dia meninggalkan perkara dosanya itu, maka tobatnya diterima oleh Tuhan dan dilupakan oleh Tuhan segala dosanya. Semua dosanya tidak akan diingat-ingat lagi. Dia selamat. Dia berpindah dari alam maut ke alam hidup. Itu ketika orang bertobat. Aduh ya Allah. Hezkiel 18 nomor 20 sampai 23. Itu sangat jelas dijelaskan. Ketika mereka bertobat kepada Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan, tidak mengulang lagi dosanya, orang itu selamat. Selesai perkaranya. Masalah tentang kurban itu bagian dari syariat. Silahkan dijalankan itu. Namun poin utamanya adalah bertobat. Yesus sendiri pun apa? Mengajarkan juga kebaikan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya dikatakan kan, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya biar saya bisa masuk surga? Oh, apa jawab Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan seterusnya. Nah, itu ajaran Yesus. Bukan mengajarkan penyaliban, bukan mengajarkan penumpahan darah manusia yang tidak bersalah. Justru orang-orang Kristen yang perlu paham di sini adalah, kalau kamu ingin masuk surga, jangan membunuh, kata Yesus. Ajaran pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah bukan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 6 nomor 16, justru di situ dikatakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ajaran para nabi itu begitu.
ajaran Yesus pun begitu. Justru dia memerintahkan ajarannya jangan membunuh. Karena membunuh itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Di dalam Islam dijelaskan membunuh satu manusia yang tidak bersalah dan hukum dosanya adalah sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Memang imannya Kristen menggunakan logika terbalik. Membunuh satu manusia yang tidak bersalah malah jadi sebagai ajang pengampunan dosa bagi manusia. Ini yang tidak nyambung. Jangankan dengan Islam tidak nyambungnya, dengan ajaran Yesus dan ajaran para nabi pun tidak nyambung. Karena nabi mengajarkan tentang pertobatan, malah Kristen mengajarkan tentang penumpahan darah manusia yang tidak bersalah. Makanya imannya Kristen kalau kita lihat bukan berdasarkan dari pengajaran Yesus, tetapi pengajaran oknum lain yang menjual dan mengatasnamakan Yesus. Itu. Oke Bang Alip, saya izin sebentar boleh Bang? Sebelum saya turun, saya mau pulang soalnya. Jadi kalau kami jujur saja kami Kalau izin jangan ke saya. Udah dibilangin tadi. ya kan yang berbicara kan sekarang kan Bang Alip. Oke, silakan. Jadi kalau kami Kristen Bang Alip, kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan dan iman kami. Bukan semata-mata karena modal imani saja, bukan begitu Bang. Untuk memahami ini itu adalah ataupun menjelaskan ini memang hal yang sulit untuk dipahami orang yang bukan beragama Kristen gitu. Jadinya imani saja lah. Gimana? Bukan gitu Bang. Memang kalau kita pakai logika secara sehat, itu tidak akan masuk ke logika kita. Sementara kalau kita gunakan logika kita untuk menggambarkan Tuhan ini harus berarti seperti apa. menjelaskannya bukan pakai logika sehat kan, tapi logika Bukan. yang tidak sehat. Nah, nggak Kalau masuk mau ke saya. Maksudnya kalau saya mau menjelaskan secara logika saya tidak mampu untuk menjabar sampai ke arah sana. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa saya gambarkan dengan logika saya. Di luar akal sehat saya semua itu Bang. Karena saya lihat langit aja ini ya, jujur. Kok bisa ya langit ini bergantung-gantung ini di atas, nggak jatuh-jatuh? Kan begitu. Oh Itu nggak enggak, sanggup di dalam akal saya. kitabmu ada tiangnya kok. Ya itu kan hanya perumpamaan Bang. Baru kenapa saya tetap berpegang teguh? Karena sejatinya yang mampu menebus dosa manusia itu adalah seseorang yang sangat suci dan seseorang yang tidak memiliki dosa, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri bisa mengampuni dosa manusia. Jangan dulu masalah melalui penyaliban. Di Markus 2 ayat 5 juga dia mengatakan, aku mengampuni dosamu. Biarpun nanti abang membantah dengan, Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi saya juga bisa menjawab dengan yang lain. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Saya bisa membantah dengan itu semua Bang. Jadi itu saja. Sementara maaf ya Bang ya, sementara abang mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, itu hal yang baik. Tetapi Nabi Muhammad sendiri saja masih meminta kepada Tuhan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kan begitu. Tapi kalau untuk mengikuti apa yang beliau lakukan, hal-hal baik yang beliau lakukan itu hal yang benar gitu. Saya bukan mau mencoreng atau apa. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad tidak benar. Benar, beliau melakukan hal-hal yang baik itu perlu dan patut ditiru. Untuk menyembah satu Tuhan siapa kan gitu. Yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Itu aja Bang kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tidak akan menanggapi panjang lebar. Karena Noah sudah menyampaikan disclaimer-nya tadi, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Karena saya sampai detik ini akalnya masih sehat, apapun yang dia paparkan nggak akan masuk di akal saya. Karena saya akalnya sehat. Kecuali akal saya nggak sehat, mungkin akan masuk pemaparannya. Kalau dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ajarannya, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu dijelaskan betul. Dan apa jalan yang lurus itu? Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada para nabi. Harus sejalan dengan para nabi. Bukan orang yang dibenci dan orang yang tersesat. Nah, itu ajarannya. Lalu kedua, kalau Anda permasalahkan tentang tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan memang di situ adalah kami berada di jalan yang lurus. Karena banyak setan yang menggoda di antara kami mengatakan manusia itu adalah Tuhan. Jangan sampai kami terguncang. Makanya kami minta ditetapkan keimanan. Kalau hal ini dipermasalahkan, saya malah lebih kasihan sama Kristen. Setiap hari, setiap mau makan dia bilang,
berikanlah kami makan hari ini. Kau ini nggak percaya sama Tuhannya. Orang nasi udah ada di depan matanya bilang, berikanlah kami makan hari ini. Berikanlah kami makan hari ini. Ngapain tiap hari minta makan sama Tuhan? Cari, woi, kerja. Kerja. Minta makan terus. Susah jadinya. Nah, gitulah ya. Tapi poinnya tadi sudah ditangkap sih. Jadi kami tidak akan menanggapi panjang lebar. Walaupun 10 jam kau jelaskan, tidak akan masuk di otak kami karena otak kami masih sehat. Oke, silakan yang lain. Ya, saya bukan untuk saya di sini berbicara hal itu bukan untuk mempengaruhi pikiran audiens ataupun pikiran Abang Alip dan lainnya ya. Saya hanya menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan. Karena saya bilang saya mengajak untuk menuju jalan kebenaran, tidak juga ya, tidak juga saya mengajak. Saya hanya menyampaikan apa yang memang harusnya dilakukan umat manusia, begitu Bang. Terserah kalau Abang tidak mau seperti itu, tidak apa-apa. Tapi tidak ada yang salah dengan agama Islam sendiri karena agama Islam bukan penyembah berhala. Bang Noah, ngapain Anda nanggapi lagi? Kami di sini umat Islam, semuanya akalnya masih waras. Iya. Omonganmu nggak akan masuk ke kami. Enggak, Kak, saya bukan mau mempengaruhi, Bang. Udah, bukan mempengaruhi, nggak akan masuk. Iya, itu terserah Abang. Bagaimana mungkin nyambung obrolan orang waras dan tidak waras? Nggak akan nyambung. Saya waras, Bang. Lah, tadi Anda sendiri sudah katakan. Ya, saya kan Di awal Anda sudah punya disclaimer tadi. Ngapain panjang lebar lagi ngomong? Berarti Abang nggak ngerti dong yang saya sampaikan apa. Penjelasan keimanan Kristen itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Lah, ngapain panjang lebar ngomong, orang akal saya masih sehat? Karena kuasa Tuhan itu tidak akan bisa dilampaui oleh akal manusia. Makanya kamu nggak usah narasi, nggak usah menjelaskan, nggak usah ngomong, orang kami masih sehat. Gimana sih? Kami akalnya sehat. Makanya jangan kau jelaskan. Kalau semua Justru bisa kalau saya tanggapi terus, ya kalau ada misal orang gila nih, orang gila ngomong, saya tanggapi terus. Paling orang-orang anggap saya, kamu itu ikutan gila sama dia, kan gitu. Makanya mendingan, oh ya sudah, kan Anda sudah punya disclaimer sendiri, saya nggak perlu capek-capek lah panjang lebar ngomong. Kami itu pingin ngobrolnya sama orang yang menjaga akal sehatnya gitu loh. Ya. Kami ini menjaga akal sehat. Saya hanya mengatakan bahwasanya apa kehendak Tuhan itu tidak akan bisa semua dicapai oleh akal manusia karena keinginan dan kehendak Tuhan itu semua di luar logika manusia. Abang mau Itu percaya kan, atau tidak? makanya kan Anda mengatakan contoh begini kan, penebusan dosa di dalam ajaran Kristen dengan cara menumbalkan anak manusia yang tidak bersalah, kan gitu. Ya akal sehat nggak diterima. Akal sehat mana yang mau nerima seperti itu? Oke, sekarang begini aja, simpel aja Bang. Abang nggak terima. Kalau memang Tuhan yang berkehendak seperti itu, Abang mau bilang apa? Loh, ini akal sehat. Orang akalnya sehat, itu tidak mungkin begitu. Sama seperti gempa bumi atau tsunami dan sebagainya. Manusia kan tidak bisa menerima itu dengan akal sehat. Gimana Ngapain sih ke Noah? gempa bumi? Ustaz Alif udah jawab dari tadi, kamu itu nggak ya kalau akal sehat keterima itu. Kalau yang terima berarti akalnya nggak sehat seperti kamu. Nah itu kalau mau tahu, kalau udah langsung aja menjawabnya tuh langsung to the point aja. Kalau Ustaz Alif orangnya masih agak halus-halus. Ya, kalau orang akal sehat nggak terima korban manusia. Kalau yang kamu mau terima itu terserah kamu. Berarti akalmu nggak sehat. Selesai. Nggak usah diperpanjang lagi, ngapain diperpanjang lagi? Ya sudahlah kalau begitu. Iyalah. Udah Noah, saya hargai itu. Ya, saya hargai itu. Ya, silahkan cari orang-orang yang akan nyambung denganmu yang akalnya kurang sehat. Kalau kami nggak masuk, akalnya sehat. Iya. Tapi saya jujur aja, saya sangat bersyukurlah hidup di fase ini. Iya, bersyukur. Karena apa? Karena akalmu masih kurang sehat. Coba injililah orang-orang kalau gitu yang ada di RSJ mungkin ya, atau di mana lah yang di jalan-jalan orang-orang yang bajunya robek-robek gitu kan. Yang itu dia akalnya kurang sehat, pasti nyambung itu. Cobalah ngobrol kau. Ya kalau sama orang sehat itu enggak, udah selesai ya. Lanjut yang lain aja. Bang Ali.
Loh, Ya udah, silakan. Ya Silakan sudahlah, yang lain. saya izin pamit undur diri dulu. Tunggu nanti hati Bang Alip atau yang lain-lain terbuka untuk menerima kebenaran, baru saya naik ya, lagi. orang saya punya akal sehat kok disuruh tidak sehat. Gimana sih, gimana? Justru kebenaran jujur aja. itu orang yang memiliki akal sehat. Gimana lah kau ini? Jujur aja Bang Alip ya, saya mendoakanmu Bang Alip, kawan-kawan di Oh, sini. saya juga mendoakanmu. Saya juga mendoakanmu. Udah, nggak usah. Semoga akalmu kembali waras ya. Oke, saya doakan itu. Sehat-sehat walafiat ya, banyak rezeki. Iya, saya juga doakan semoga Noah Akan kembali menggunakan akal sehatnya. Udah, Menyadari bahwa kita kebenaran doanya itu baik-baik kok. ada di mana. Oke. Saya doakan semoga Noah kembali menggunakan akal sehatnya. Tapi kau jangan doakan saya sama dengan Anda dihilangkan akal sehatnya. Saya nggak mau, saya tolak doa itu. Tidak akan saya aminkan. Oh iya. Iyalah, nggak mau saya dibilang nanti suruh dikurangi akal sehatnya. Bahaya saya. Yang mengabulkan itu kan Tuhan, bukan Abang Alip. Oh iya, betul. Yang mengabulkan itu Iya. Tuhan. Saya juga tahu. Kalau saya berdoa misalnya, Tuhan, tolong jadikan Bang Alip ini orang yang pelupa gitu. Kalau Tuhan kabulkan, Bang Alip mau bilang apa? Nggak bisa. Kalau Tuhan kabulkan. Iya. Ya kalau Tuhan kabulkan, ya sudah, orang Tuhan kabulkan. Bahkan saya siap kok bertanding doa melalui iman kita masing-masing. Udah no, maghrib ini Cakep. dengar kok ngoceh nggak kerontolan maghrib besar. Doa orang, karena doa Terus kita setiap open doa dulu, orang ya. ya Bunda izin pasti parfumnya. didengarkan, Bang. Ya, ini jam 6.00 di sini sudah masuk waktu maghrib dan kami punya akal sehat. Kami harus menyembah Tuhan yang disuruh, di mana Tuhan itu memerintahkan agar akal sehat itu dijaga dan dipelihara gitu supaya tidak tersesat. Ya, kalau orang mendoakan keburukan itu biasanya itu yang bersekongkol dengan makhluk-makhluk Lucifer, itu bahaya ya. Oke, ya udah, kita sudahi aja ya. Tolong Iya, jangan oke. ajak kami meninggalkan akal sehatnya. Udah itu aja, kami berpesan ya. Oke, kita sudahi aja Bang. Ya, nanti penuh nanti rumah sakit jiwa. Monggo host yang lain, aku persiapan maghrib. Aku juga baru tahu ini jam Baik, 6. baik, Ustaz. Lagi azan. Iya, iya. Host, Makasih. di-take dulu ya, host. Bunda izin parfum juga ya. Host, izin Lanjut, dulu ya lanjut. Bang Hos. Oke, Kapan-kapan kita sambung lagi ya Bang Hos. Bang Hos masih bisa menerima saya di lain waktu? ya tergantung. Ya tergantung. Ya kan saya kan tidak menghujat. Saya mah bebas-bebas aja, bre. Intinya saya kan tidak menghujat. Apapun perkataan saya, pokoknya saya jauhi itu kata-kata, hindari kata-kata penghujatan itu aja. Yoi, mantap jiwa. Yo, bro. Oke. Oke lah kalau gitu. Makasih Bang ya roomnya ya. Sama-sama. Oke, semoga cepat dapat kebenaran Bang ya. Kebenaran, itu kebenaran sudah ada di bawah. Ngapain saya cari? Saya nggak perlu capek-capek nyari kebenaran. Dari tadi kebenaran sudah ada. Gitu. Oke lah kalau begitu Bang. Saya izin turun. Oke. Mau hostnya mau Bang. dilawan, nggak bisa lah. Enggak lah, saya nggak mau berargumen istilahnya siapa yang harus kalah, siapa yang harus menang, nggak perlu itu Bang. Iya dong. Ya oke lah, saya izin ya. Selamat sore Bang. Oke deh, selamat sore. Kebenaran mah nggak perlu dicari, udah dari tadi ada di sini. Ngapain dicari? Iya nggak sih? Ngapain di? Hai. Halo, Pak Herman. Bang kebenaran. Kiu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Khadijah. Oh, bisa hai. Iya dong. Mau main akal-akalan sama saya? Oh, tidak bisa.
Alamak, kalau orang yang memiliki akal sehat itu akan gampang koneknya kan, gampang koneknya. Gitu. Iya nggak sih? Gampang koneknya teman-teman. Gimana Kak Hadijah? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya baru kemarin saya live Kak. 3 hari saya nggak live karena demam kan. Oh, 3 hari saya. berarti ini 3 hari Hmm, langsung siuman ya, pulih ya. iya, 3 hari, 3 hari baru itu. Terima kasih Kak Saragi. Jadi I- gimana Kak? Gimana? Gimana? Enggak, jadi nih diskusi apa ini selanjutnya nih? Tadi Ustadz Alif kan Hmm, diskusi tentang Injil-Injil itu ya sama Pak Herman ya. iya betul betul. Terus ini lanjut lanjut diskusi yang apa lagi nih, host? eh Kalau saya melihat dari narasinya Pak Herman, tapi saya mau sapa dulu Pak Herman ini. Apakah Pak Herman masih monitor? Pak Herman masih monitor Pak Herman. Oke, siap. Siap, Oh oke. Pak Herman bisa minta tolong Pak Herman bisa digedein suaranya Pak Herman izin. Oke, siap lapangan 6, Pak Host. Mantap, masih kecil. Ya. Oke. Kira-kira Pak Herman atau Kak Natali mau mau buka wacana dulu? Iya, ngikutin aja aku apa ini. Lanjut dulu aja, aku ikutin nanti. Wait. Saya nyari bahan dulu ya. Saya nyari bahan dulu karena tadi narasinya Ustadz Ali Kak Adia yang mulai Waduh, anakku gitu moro-moro jaluk jaluk kamar dan mandi kayak gini. udah putus tadi pembahasannya, udah Oh clear. iya. Bentar, host. Aduh, anakku ngisuh ini, minta temenin ke kamar mandi. Izin dulu bentar ya. Iya, agak Aku lain. jangan diturunin, anakku ini loh masih bayi, dia bocil. Aman. Bentar ya. Aman. Jangan ditendang ya aku ya, host ya. Aman. Pak Herman, Iya, Pak. Pak Herman. Iya, Baik. iya. Halo, Pak. Ya, saya terima kasih Bang Tommy sudah absen. Wait. Saya buka di sini. Di ini Pak Herman. Pak Herman ada Bible sheet, Pak Herman. Iya. Ada Bible. Iya, ada yang kecil. Siap. Mantap. Ini Pak Herman yang saya mau tanyakan. Oke. Di sini wait. Hmm, Tunggu, saya ingat ayatnya dulu ya. Saya ingat ayatnya dulu Pak Herman. Wait, sabar. Oke. Oke. Itu. Saya cari ayatnya dulu. Saya baca dulu dari Kejadian sampai Wahyu.
Silakan Pak. Ses, Ya, oke. kalau bisa selesai dalam 1 menit. Enggak, itu suatu pancingan agar kebenaran bisa ngomong kan. Iya nggak sih? Gimana? Iya iyalah. Ini, tunggu. Eh, eh, di Yeremia berapa lagi tuh? Wait, aku lupa ayatnya di mana. Lupa, lupa diri. Aku lupa ingatan. Oleh karena nehe. Aduh, panehe. Minum kopi boleh minum kopi biar Ah, bisa iya, cepat bisa cepat itu kode dari bawah itu. Bos banter kebenaran yang akan datang. Roh kebenaran yang akan datang. Roh kebenaran yang akan datang. Kalau roh kebenaran yang akan datang itu akan datang tiba pada waktunya. Nah itu roh kebenaran. Gimana bang kebenaran? Kan? Aduh. Pak Herman, Iya. saya mau tanya Pak Herman, Oke. sebenarnya kenapa umat-umat Kristen ini mereka sangat meyakini, bahkan sangat kuat imannya tentang ketuhanannya Yesus Kristus. Itu Iya. Pak Herman, Iya. Baik. lanjut Pak Herman. Ketuhanan Yesus Kristus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Maksudnya begitu ya? Atau gimana? Kenapa teman-teman Kristen ini sangat kuat keyakinannya atau keimanannya tentang ketuhanan Yesus Kristus? Pertanyaan dasar. Ini walaupun nggak menggunakan dalil sih, Iya, baik. ya nggak sih, Pak Herman? Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan dalam arti iman Kristen yang mengimani, maksud sangat mengimani bahwa ketuhanan Yesus Kristus, bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah salah satu Trinitas atau Tritunggal di dalam Allah kebenaran. Maksudnya begitu ya.
bukan konsep ketuhanan sih sebenarnya Pak Herman. Saya lebih mengarah ke tentang keyakinan. Contoh ya, contoh. Oh iya. Nggak bisa absen aku, masih kena limit. Iya, oke. Nah, kayak macam saya kan, kenapa saya kuat, ya kan? Kuat tentang Iya, keimanan saya di Islam, ya kan? Kan gitu ya, iya, iya. ya kan, Pak Herman ya. Gitu. Tentang keimanan saya di Islam, kenapa saya kuat? Ya, alasannya adalah pertama, saya Islam bukan karena saya lahir dari keluarga Muslim, bukan. Bukan pula karena saya tinggal atau besar mayoritas Muslim, bukan. Tetapi saya menemukan fakta kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Bahwa di dalam kitab suci begitu banyak fakta-fakta yang saya temukan bahwa agama Islam adalah agama yang betul-betul agama yang turun dari Tuhan, yang asalnya yang turun dari langit. Nah, gitu loh maksudnya. Oh iya. Ngerti enggak maksudnya, Pak Herman? Iya. Baik. Nah, Sebaliknya juga sama di dalam Yesus Kristus. ah, Iman orang apakah Kristen. apakah agama Kristen ini sumbernya datangnya dari langit? Iya, dia kan seorang nabi yang diutus dari Allah, berarti sumbernya dari langit, dari Allah. Sumbernya Dari Allah yang Maha Kuasa. dari Allah yang Maha Kuasa. Nabi siapa yang membawa ajaran Kristen? Menurut Herman. Sesuai dengan kepercayaan umat Kristen, Hmm. Yesus Kristus. Oh, berarti Yesus itu nabi. Yesus adalah nabi yang diutus. Nah, Yesus adalah nabi yang diutus. Yang mengutus siapa? Bapaknya di surga yang mengutus Yesus. Oke. Yang lebih tinggi statusnya, yang mengutus atau yang diutus? Yang mengutus. Yang mengutus. Tapi yang dipertuhankan, yang mengutus atau yang diutus? Yang dituhankan, yang diutus atau yang mengutus? Yang mengutus. Yang mengutus. Berarti rata-rata teman-teman Kristen itu mempertuhankan yang mengutus, bukan yang diutus. Assalamualaikum, hadir kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah mulai ini ketemu benang merahnya teman-teman ya. Gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa yang kan tadi mengutus lebih tinggi ketimbang diutus, ya kan? Nah, tetapi kenyataannya ternyata yang dipertuhankan adalah utusan, bukan yang mengutus. Kan gitu, yang dipertuhankan adalah Yesusnya, bukan Bapaknya. Iya. Jadi yang di apa namanya? Iya nggak sih? Nah, silakan lanjut Kakak Dia. Oke. Udah saya kasih jalan tuh. Aku noise gak nih? Enggak ya? Aman. Oh iya. Oh tuh bunyi-bunyi hewan-hewan malam ya? Ya udah lanjut. Iya, gimana Pak Herman? Lanjut jelasin dulu Pak Herman. Iya, lanjut dari Pak Host. Iya, jadi yang dituhankan itu malah Yesus, ya kan, yang diutus bukan yang mengutus. Nah itu gimana ceritanya kok gitu? Kenapa harus seperti itu? Itu siapa yang mengajarkan Pak Herman? Iya, yang dituhankan itu menurut
menurut Bu Nata, yang dituhankan contohnya seperti apa gitu? Yang disembah siapa? Yang disembah sebagai Tuhan. Tuhan Allah atau Allah? Bukan Yesus. Yesus adalah utusan dari Allah, dari Bapaknya di surga, sebagai utusan, sebagai nabi yang diutus untuk menyampaikan kebenaran di atas tengah-tengah dunia bagi umat yang percaya kepadanya adalah umat Kristen. Berarti Tuhannya Pak Herman ini yang mana, Pak? Namanya Kalau siapa? kalau berbicara mengenai Tuhan cuma satu. Siapa? Terus yang Bu Nata percaya siapa? Loh. Tuhan yang mana? Kalau tanya Muhammad? saya, Iya, maksudnya Tuhannya Muhammad atau Tuhan Allah? Kalau yang tuh Allah ya itulah kepercayaan kita juga sama. Tuhannya Nabi Muhammad itu ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Iya, Nabi Isa juga Allah. Itu iya Tuhannya sama, saya. sama. Oh, sama. Oh, berarti Pak Herman ini nyembah Tuhannya siapa ini? Nyembah Tuhannya Yesus atau nyembah Yesus? Tuhannya nabi-nabi. Tuhannya nabi-nabi. Yesus nabi bukan? Nabi Muhammad nabi Nab- juga bukan? Nabi. Iya, iya. Tuhannya nabi-nabi itu cuma satu, Tuhan Allah. Iya, berarti Yesus itu siapa Pak Herman? Bukan nabi ya? Dia bukan nabi atau nabi? Loh, saya nanya Pak Herman. Utusan. Iya, kan s- Kristen kan menyembah Tuhan Allah. Heeh. Tuhannya nabi-nabi berarti Nabi Isa, Nabi Muhammad kan semuanya nabi kan, Iya, utusan enggak. Allah. Nah, Oh, Pak Herman ini Muslim kah? Sebentar sih, ini Pak Herman ini apa sih? Sebentar, tanya host, aja, ini Pak Herman. tanya Pak aja Herman ini ke host, apa? tanya aja ke Pak Waduh. host nanti Pak host Pak Herman menjawab. ini agama apa Pak Herman? Lanjut aja dulu, lanjut aja. Enggak, Pak Herman ini agama apa? Bu Nata, enggak. Oh, Saya berarti tidak bisa. bukan Islam ya Pak Herman ya? Soalnya kalau orang Islam biasanya ditanya agama apa itu enggak malu gitu kalau mengakui. Biasanya bangga gitu. Makanya enggak tahu nih. Atau masih transisi gitu, masih mencari kebenaran. Apa gimana Pak Herman? Iya, Tadi setahu saya berdasarkan diskusi Kristen ya Pak Herman. iya seperti itu. Seperti itu Pak Kristen. Iya benar, seperti yang telah dikatakan. Kristen tapi nggak mau nyembah Yesus, nggak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan ya Pak Herman ya. Yesus adalah utusan sebagai nabi. Bukan Tuhan. Tuhan cuma satu, Allah. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan ya Pak ya. Dia kan nabi. Saya tidak bisa ucapkan bukan atau saya tidak bisa ucapkan dia bukan Tuhan atau dia Tuhan. Saya Loh, tidak bisa ucapkan seperti itu, tapi saya bisa saya mengucapkan Tuhan adalah Allah, Yesus adalah nabi yang diutus. Itu aja, jelas gitu aja. sebentar. Ini di bawah ini ada yang komen Natali kurang satset. Ada yang bilang nih Natali kurang satset. Coba tolong diajarin dong yang satset, tolong naik dong ajarin. Yang satset bisa tolong ajarin diskusi nggak? Di bawah yang katanya aku kurang satset bisa naik, bisa diskusi. Gak apa-apa sih, lanjut aja sih. Lanjut. Nggak apa-apa gitu loh. Soalnya ya kalau diskusi ya kan tahu sendiri ya Bunda ya. Kita kan ngelihat Kristennya kayak gimana kan gitu. Iya, lihat lawan bicara. Gitu loh. Iya Pak Herman. Iya, baik, hormat. Iya Pak Herman.
Berarti Pak Herman ini memang mengakui Yesus itu nabi, Tuhan itu Allah, Tuhannya para nabi ya kan? Iya, Heeh. Terus kalau Paulus itu siapa? rasul. Oh, rasul. Hmm, apa yang diajarkan dia sebagai rasul? Yang diajarkan sebagai rasul adalah perjalanan pekerjaan atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah apa perjalanan Nabi Yesus Kristus, Nabi Isa. Oh, berarti Paulus nggak pernah ngajarin Yesus itu harus disembah sebagai Tuhan, nggak pernah ya? Pernah nggak, Pak? Pernah. Pernah Cuma ngajarin Yesus. Nah, cuma kenapa? Saya tidak punya data. Oh, cuma nggak punya data. Tapi Bapak ini pengikutnya siapa? Pengikutnya Paulus atau pengikutnya Yesus, Pak? Pengikutnya Yesus. Bukan pengikutnya Paulus berarti. Paulus itu adalah rasul yang sebagai ya bisa dibilanglah sebagai penyambung lidah daripada Yesus Kristus Wow. yang pernah mendengar kebenaran. Perjalanan Yesus kan cuma sebatas 3,5 tahun kan selesai. Nah, tapi yang Penyambung. Gimana? melanjutkannya itu rasul-rasul yang melanjutkan pekerjaan itu. Hmm, Kan seperti Injil gimana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mm-mm. Itu kan kalau misalnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan tidak ditulis oleh tangan Yesus atau Isa Al-Masih, itu kan rasul-rasul yang menulisnya kan. Rasul-rasul yang Mereka mana itu lagi? ya. Ini kan ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Mm-mm. Yaudah, ini dulu Pak, satu-satu poin dulu ya Pak ya, mengenai apa penyambung lidah tadi ya. Wah, penyambung lidah ini berarti yang diajarkan Yesus diteruskan Paulus gitu ya maksudnya? Iya. Iya. Oh, tapi apa yang Paulus ajarkan? Sedangkan Yesus sendiri mengenai hukum Taurat aja, Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Iya, benar sekali. Yesus mengatakan, ini selalu ayatnya ya. Dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mempertiadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Nah, atau melengkapinya. Berarti hukum Taurat dengan kedatangan Yesus sebagai nabi, ya bagi umat Kristen dikatakan bahwa anugerahnya Tuhan Yesus Kristus, penuh belas kasihan, kasih karunia daripada Allah melalui perantaranya Yesus Kristus. Itu kan dipersatukan. Jadi hukum Taurat yang dulunya kalau kita berbuat dosa, berbuat perzinahan kan itu kan harus dilempari dengan batu, harus mati. Kan hukum Tauratnya itu kan kejam atau panas. Tidak, kalau salah ya harus kena hukuman salahnya itu sangat-sangat dahsyat. Tapi di saat kedatangan Yesus, maka ada kemudahan. Sekalipun dosa pembunuhan, sekalipun dosa apapun kita buat, tapi masih ada kemurahan Tuhan untuk mengampuni kita, masih berikan kita hidup, berikan Tetap kita diampuni nafas. ya. Jadi dosa bunuh gitu ya, dosa maling, dosa apapun gitu ya. Diampuni ya. Wah, Masih ngeri dia, sekali tuh. ya diampuni dalam arti masih diberikan waktu kesempatan dari Tuhan dengan penuh belas kasihannya bagi kita. Kapan kita mau bertobat kan begitu. Kalau waktu hukum Taurat kan tidak. Heeh. Kalau buat Iya. dosa, iya dosa itu kalau dosa yang Nah. sudah ketahuan. Mm-mm. Nah, kalau dosa yang sudah ketahuan dia ada buat persinahan dengan istri orang misalnya. Atau ada pencuri di tempat ini atau buat namanya dosa yang sudah kelihatan. Jelasnya harus diambil atau dipenjarakan atau harus dihukum mati. Itu kan kejamnya hukum Taurat. Gini Pak. Tapi Yesus Waduh, datang belum kan selesai.
Yesus datang kan dia dia bukan menghapus hukum Taurat, malah dia mempermudahkan agar yang kejam itu bisa dikurangi. Siapa yang bilang begitu, Pak? Karena begini loh, Pak. Kalau Bapak bilang tadi panjang banget ya khotbahnya ya, Pak ya. Penjelasan Bapak, mohon maaf. Penjelasannya tadi panjang sekali, Pak. Mengenai yang hukum Taurat, ini Yesus sendiri kan bilang, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, kan begitu kan? Yesus Iya, untuk benar. menggenapinya, berarti bukan menghapuskannya. Iya, dia tidak menghapuskannya, tetapi mempermudahkan yang Nah, dulunya panas atau yang dulunya kejam itu dipermudahkan, di apa namanya, dimudahkan bagi kita yang sekarang. Kalau untuk dimudahkan dihapus tidak. Nah, untuk jatah dihapus tidak. Berarti kalau tidak ada yang bilang dihapus. itu tidak dihapus ya, berarti kalau ada yang berani-beraninya bilang hukum Taurat dihapus itu penyesat atau penerus ajaran Yesus itu, Pak? Gimana? Berarti kalau penerus ajaran Yesus harusnya dia memang meneruskan ya, meneruskan ajaran Yesus kan, meneruskan hukum Taurat, bukannya menghapus, bukannya membatalkan ya kan? Iya, kalau bagi umat Kristen yang dulunya kejam itu sekarang sudah tidak Enggak gini. Ya dilaksanakan. gini Pak, poinnya Pak. Ajaran Yesus meneruskan hukum Taurat, ya kan? Nah, Iya, berarti terus kalau ada yang tiba-tiba ngaku-ngaku nih, aku menerusin ajaran Yesus, ternyata enggak, dia enggak meneruskan apa yang Yesus ajarkan, dia malah menghapusnya, udahin gitu, dibatalin gitu. Itu berarti kan bukan meneruskan ajaran Yesus kalau begitu ya. tujuan daripada ia menghapus bukan berarti terhapus secara logika manusia, bukan berarti terhapus dari Bible. Tidak. Di dalam Bible Perjanjian Lama masih tertulis, tapi untuk dilaksanakan atau dikerjakan itu sudah tidak dikerjakan di saat Berarti Paulus waktu. ini membatalkan hukum Taurat atau meneruskan hukum Taurat? Katanya tadi Paulus itu penyambung lidah. Paulus bukan membatalkan, tapi Paulus menyampaikan hal itu karena kedatangan Yesus Kristus mempermudahkan hukum Taurat Enggak menyampaikan hal itu tuh menyampaikan apa? Paulusnya menyampaikan apa? Paulus kan menyampaikan kebenaran, penyambung lidah daripada Nah, Yesus. nah, Paulus itu kan menyampaikan apa yang katanya kebenaran, apa yang disampaikan Yesus, ya kan, diteruskan. Nah, berarti Terus Paulus ini meneruskan hukum Taurat juga atau membatalkan hukum Taurat? Paulus dia menyampaikan hukum Taurat dibatalkan dalam arti bukan dihapuskan, bukan dihapuskan dari Bible. Dibatalkan itu artinya begini. Umat Kristen tidak melakukan 100% hukum Taurat seperti yang awal dulu 2000 tahun yang lalu hukum Taurat masih panas. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi masih ada yang Sekalipun dipakai apa enggak? Masih ada yang dipakai apa enggak? Kalau bagi umat Kristen untuk 100% yang ada mungkin 99%, 5%-nya itu masih melakukan, masih mengerjakan. Tapi panasnya seperti yang waktu hukum Taurat 100%-nya itu sudah tidak ada. Dalam arti bukan tidak adanya apa, di dalam Bible tertulis, tapi untuk secara apa pekerjaannya atau ini namanya dibilang apanya, seperti kita memberikan kambing domba sebagai tebusan dan yang yang punya Pak, dosa. jangan kepanjangan gitu Pak narasinya Pak, jangan Iya, kepanjangan Pak, poin-poinnya aja deh Pak. iya, Jadi kan ini yang poinnya. dipakai ya Pak ya, jadi biar kita tuh bahasnya berdalil gitu loh Pak ya. Nah gini Pak, Oke. mengenai hukum Taurat, tadi akhirnya Bapak bilang, Paulus itu bilang membatalkan tapi tetap tertulis kan begitu. Iya. Nah terus saya tanya nih, yang dilakukan dari hukum Taurat dan yang tidak dilakukan, itu apakah semuanya masih dilakukan atau tidak? Tadi Bapak bilang persen-persen, ada 5% begini, ada sekian persen begini.
ini sebenarnya gimana sih Pak? Hukum Tauratnya itu berarti masih berlaku atau tidak? Kalau tidak berlaku itu apakah semuanya sudah tidak berlaku atau gimana Pak? Diambil dipilih-pilih yang enak aja apa gimana Pak? Poinnya Pak ya. Dan tolong kalau bisa disertakan dalilnya Pak. Oke. Jadi kan tadi pembahasan dari awal kan Yesus datang kan bukan mempertiadakan, melainkan dia menggenapi hukum Taurat dengan Ya. anugerah. Jadi Rasul Paulus menyampaikan hal itu dalam arti bukan menghapus 100% hukum Taurat, tidak. Yang hukum Taurat yang tidak dilakukan bagi umat Kristen, yang tidak dilakukan, ini saya sebut ya, misalnya seperti hukum Taurat yang kita umat Kristen, misalnya hukum Taurat dulu kan kejam. Kita harus mempersembahkan persembahan korban kepada Allah, persembahan yang kudus. Misalnya contohnya seperti kambing, domba dan lain-lain. Udah Pak, nggak usah misalnya Iya. Pak. Gini Pak. Ya, itu yang pertama. Enggak, Itu yang ya pertama. udah. Oke, Yang kedua, baik gini aja Pak. sabar dulu. Nanti kita ulang, nanti kita kembali ke awal. Sabar dulu. Maksudnya bisa paham. Kembali lagi ke awal gimana Pak? Nggak usah kembali Pak, kelamaan Pak. Dalam arti kan kamu, maksudnya ibu kan mau potong, berarti kalau panjang berarti ibu tidak bisa ingat sampai ke sana, ya kan begitu? Jadi itu yang Bukan nggak bisa ingat Pak. Bukan nggak bisa ingat, tapi narasi Bapak ini bukan gitu Pak. Narasi Bapak ini udah melenceng dari apa yang saya tanyakan dan apa yang Bapak ceritakan, apa yang Bapak jelaskan di sini nggak berdasarkan dalil apapun gitu loh Pak. Iya, ini Nah, kan mending saya ini tanya kan- Bapak langsung saya tunjukin dalilnya aja ya Pak ya. Soalnya saya tadi berusaha bersikap memberikan waktu untuk Bapak menjelaskan, tapi Bapak malah keenakan gitu loh, malah jadi khotbah gitu kan, nggak enak juga yang dengerin gitu Pak. bukan Nah. gak enak, itu pengertiannya atau Iya, penjelasan. jadi ini dibaca dulu ya kan. Nanti kalau Bapak mau jelasin baca. silakan. Oke, silakan. Oke ya. Oke. Nah, ini yang katanya Paulus ya Pak ya. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, di sini Pak, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Padahal ini sangat berbeda jauh apa yang Yesus katakan, Pak. Nah, yang tadi saya tanyakan ke Bapak saja, Bapak bilang ini ada sebagian, ada yang enggak gitu. Nah, ini gimana Pak maksudnya, Pak? Iya, makanya tadi saya akan katakan, Ibu paham dulu maksud penjelasan saya. Membatalkannya itu kenapa di sini di ayat ini dikatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Sedangkan di ayat lain mengatakan Yesus datang bukan untuk membatalkannya, melainkan menggenapinya. Ini kan ada perbedaannya. Jadi yang tadi saya katakan, yang awalnya hukum Taurat panas atau kejam, misalnya manusia berbuat zina atau berbuat salah harus dihukum mati. Itu kan di kolam Siloam itu kan banyak orang-orang berdosa duduk di pinggir kolam Siloam menunggu malaikat yang turun dari langit agar mereka masuk ke dalam air itu agar mereka sembuh. Itu kan hukum Taurat itu kejam. Orang-orang begitu kan tidak bisa, ahli-ahli Taurat itu tidak bisa dekat orang-orang berdosa. Itu kan kejam hukum Taurat. Jadi Yesus datang membatalkan. Yesus datang membatalkan sebagian hukum Taurat yang kejam itu. Yesus sebagai pengganti sebagian dari hukum Taurat itu. Dalam arti dia datang yang kasih karunia anugerahnya Tuhan Yesus Kristus. Berarti karena orang-orang tidak mampu mematuhi hukum Taurat, jadi omongan Yesus yang ini berubah berarti ya. Tergantung orangnya berarti ya, karena orang-orang tidak mampu melakukan itu kemudian berubah. Padahal katanya selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tapi tiba-tiba karena orang nggak mampu jadinya dibatalkan. Dan saya tanya dari tadi, itu yang dibatalkan semuanya atau hanya sebagian? Sebagian yang dibatalkan, tidak semuanya. Sesuai dengan ayat selanjutnya bahwa Yesus datang bukan untuk mempertiadakannya, melainkan menggenapinya. Tapi ternyata Jadi tidak, terus. Ternyata kata Bapak sebagian ya.
Iya, sebagian itu yang tadi saya udah jelaskan itu. Nah, ternyata apa, Sebagiannya Pak? apa dulu kan gitu. Enggak. Ternyata apa, Pak? Tadi Paulus dengan jelas, Pak. Paulus ini menuduh Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segalanya loh, Pak. Iya, segala perintah dan ketentuan. Segalanya, Perintahnya enggak apa sebagian. dulu? Iya, segalanya. Dikatakan iya segala perintah dan ketentuan. Itu ketentuannya apa? Itu kan ditentukan. Hukum Taurat yang mana dulu. Kan Hukum begitu. Taurat yang pertama aja, nggak usah yang ribet, Pak. Yang paling utama. Iya, itu yang tadi Jangan saya ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi ternyata Paulus menuduh Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dibatalkan. kita memahami perintah. Kita memahami kata perintah dan ketentuan. Ya, perkataan ini. Perintah dan ketentuan itu seperti apa? Perintah misalnya, perintah semuanya. Ah, itu berarti kata semuanya. Tapi kalau ketentuan, Jangan ada ketentuan padamu semuanya. Allah lain di hadapanku. Itu termasuk hukum Taurat pertama atau tidak sih, Pak? Itu termasuk hukum Taurat Tadi enggak? saya bilang, makanya tadi saya bilang Ibu ngerti dulu. Makanya tadi saya bilang bukan semua hukum Taurat. Nah, kalau dibilang bukan Sebagian semua dari hukum hukum Taurat, sedangkan di sini segalanya, Pak, semuanya, Pak. Kok bukan gimana sih? Ini aja udah jelas segala kok, segala perintah dan ketentuannya. Iya, itu segala. Segala Iya, itu segala apa? dengan Ini loh, segala dengar perintah dulu. itu apakah semua perintah atau tidak sih? Segala perintah itu apa? Semuanya apa bukan? Apa sebagian? Segala perintah itu semua perintah atau sebagian perintah, Pak? Kalau dibilang segala perintah, Pak. Segala perintah. Segala itu kan disebut satu persatu. Kalau dibilang semua perintah, berarti semua, tidak satu pun yang tidak. Berarti segala Semua perintah di itu dalam. semua perintah atau sebagian perintah sih, Pak? Bapak kenapa sih, Pak? Coba jujur Iya, aja kok sulit iya. banget sih, Pak. Ya, segala itu tidak semua. Hah? Segala itu Segala. tidak semua. Tidak semuanya. Segala itu sebagian daripada perintah hukum Taurat. Dan ketentuan. Berarti ketentuan itu kan ditentukan yang mana gitu. Tidak semuanya begitu. Ini, Kan kita ini. memahami Siapa yang bilang tidak semua? Nih, kematiannya membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah. Semuanya loh, Pak. Semuanya, Pak. Iya. Ini terbitan 2011. Ini dicetak apa? Semuanya. 16-nya kau baca nanti jarang berkutat di 15 aja. Apa lagi nih? Apa lagi nih orang? Jenderal. Ini Efesus 2. Sopan lah sedikit. Ini kenapa sih? Apa yang kesetrum? Tunggu Siapa Bang yang kesengat Major. listrik di bawah? Ini siapa yang kesengat listrik di bawah ini, ya? Siapa yang kesengat listrik di bawah ini? Iya. Kok Jadi buat teman-teman Kristen. ini ayat 15-nya masih tetap sama. Saya pakai terjemahan lain karena ini kelihatan nggak nyambung gitu loh. Bahasa sesimpel dan semudah itu, segala perintah dia bilang nggak semuanya. Makanya saya berusaha menjelaskan, bukan menjelaskan lagi ya, hanya menampilkan. Saya nggak menjelaskan apapun, menampilkan dari Bible versi lain gitu loh, versi terjemahan 2011. Ini terjemahan 2011, semua perintah. Jadi Kok kalau dibilang apa? Iya, lanjut. Iya, segala perintah itu kan semua perintah sudah jelas. Enggak. Segala Enggak. itu beda. Enggak, tidak. Kata segala itu beda agak sedikit. Segala itu beda apa? katanya. Segala itu apa? Segala itu apa sih? Kok segala jadi itu gini sih? Aduh, Segala Jadi itu belajar semua bahasa itu- Indonesia ini kita. parah ini. Kok segala dan semua itu ada perbedaan sedikit. Segala itu Perbedaan? seperti sesuatu yang kita segala itu kematiannya membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah yang terkandung di dalamnya. Ini terjemahan 2011. Nih. Semua perintah yang Iya. terkandung di dalamnya. Di dalam hukum Taurat yang pertama aja, yang nomor 1, kalian berarti sudah membatalkan itu loh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya Kejadian ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nanti Allah apa lagi? Jadi Allah Firman, kita- Allah apa? kita- Allah Mak. kita mengacu kepada perintahnya. Dikatakan semua perintah. Jadi perintah apa dulu? Ya di dalam Yang hukum Taurat disuruh- diperintahkan nggak? iya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah atau bukan?
Iya, itu kan perintah hukum Taurat itu dari hukum Nah, Taurat berarti dibatalkan semuanya. nggak? Dengar, Dibatalkan nggak? dengar dulu, paham mengerti perkataan itu. Mengerti, Kalimat, mengerti. kalimat itu dulu. Nah, mengerti, mengerti. Mengerti. dengar. Dengar. Nah. Apalagi? Udah dengar loh, udah tahu, udah baca juga. Dikatakan Kayaknya kata ini perintah. kayaknya ini harus ganti pemain aja kan Natali ini. Iya kayaknya Angel Ustaz. ini. Aku tadi Nggak awalnya mengedukasi kayak gini. iya loh. Kalau Aku tadi perintah sampai itu kan awalnya begini. kalem-kalem aja itu sampai netizen-netizen yang terhormat itu sampai protes loh sama saya tuh. Saya awalnya kalem sampai saya ngegas gini gimana coba, ha? Iya. Sabar ini Dari sampai tadi. emosi tuh enggak. Dari tadi sih Iya. ada poinnya nih, saudariku. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia guru kita, Pak Ardiansyah. Selamat bergabung di Komal Inspirasi Kehidupan. Assalamualaikum Bang Ardi. wabarakatuh. Lanjut. Siap. Ini Oke. ganti sama yang di bawah ini ya, si jenderal tadi yang tiba-tiba kesengat listrik tadi kayaknya itu ya. Nih, ada satu lagi Ustaz Alif, ada Maryam Ustaz Alif. Izin Bunda sapa dulu. Oh, Assalamualaikum Kak warahmatullahi Maryam. wabarakatuh. Kak Maryam. Selamat bergabung. Assalamualaikum Kak Maryam di Komal Inspirasi Kehidupan, dan selamat bergabung Jenderal. Anda menginspirasi kematian. Silahkan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh, si jenderal ini ternyata major. Pantesan datang-datang sudah kesengat listrik. Dan naik Apa, pangkat Major? kayaknya, naik pangkat ini kayaknya saudari. Mari Iya. kita jadikan dia kopral malam ini. Mayor, majur. Dia kan tulisannya majur biasanya kan? Major. Gimana mayor? Bang Oke, Mayor? kita dulu diskusi, kita dua arah ya. Iya, ini kamu tadi nih. Tadi kamu tiba-tiba Iya, kesengat iya. listrik kenapa? Baca data di sini kenapa kesengat listrik, ha? Kebiasaan kalian diskusi, ditanya imanmu lari ke bebel gitu. Coba konsisten dulu kau pertahankan imanmu yang baru ya. Jelaskan kepada kami kalau memang kau betul ya. Coba kau konsisten dulu. Kau tadi naik ke sini kau sudah kesurupan. Kau pikir cuma kau konsisten bisa ngomong cepat, ha? Aku juga bisa ngomong cepat. Kau pikir cuma kau bisa ngomong cepat, ha? Cibirit. Hah? Baru kau dia dibilang kayak gitu, udah cibirit kau. Gak ada ilmu Enggak, biar kamu tahu. Kamu datang tiba-tiba kan kayak disengat listrik. Biar kamu tahu, aku juga bisa ngomong cepet. Lagi Natali, kau jelaskan iman yang baru. Aku juga bisa ngomong cepet, nggak cuma kamu gitu, Major. Supaya kau paham, ya. Nah, kamu tadi kan udah kesurupan. Datang-datang ya kan, kamu kesengat listrik tadi gara-gara ngeliat ini, hukum Taurat ini dibatalkan. Tadi kamu mau bilang apa? Sekarang disuruh ngomong, takut, diem. Ini tadi yang mau kamu bantah tadi apa? Efesus 2:15 ini loh, yang tadi aku tunjukin, kamu tiba-tiba kesengat listrik itu loh, kenapa? Hah? Cepet banget Kak Natali ngomongnya, iya dong. Soalnya ini si Major ini datang-datang aja kalau gayanya nggak kesetrum ya kayak gitu itu harus ditunjukin juga. Sini juga bisa ngomong Kau cepet. baca kan episode 15, tapi kenapa ayat 16 ini tidak kau baca? Lah, yang dibacakan 15 ya 15 Keduanya lah. sama. Baca. Kau mau baca? Kau mau baca? Kau baca? Kan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi yang dimaksud bagaimanapun kita ya beriman kita mengikuti hukum Taurat, tapi tanpa kita mengimani Yesus Kristus tidak artinya, karena antara Yesus Kristus dan hukum Taurat itu satu jalur. Ya karena hukum Taurat itu Iya. Kau mau baca dari ayat 15 Kak, 16 sampai itu sendiri. iya, kau mau baca ayat 16 sampai selesai ya, sampai satu Bible-mu Oke, sampai Wahyu Mas, ya, selesai. aku bertanya maaf, Efesus ya. 2:15 juga tulisannya tidak akan berubah, Efesus 2:15 tulisannya juga tetap tidak akan berubah. Efesus 2:15 tetap aja ditulis itu, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah ketentuannya. Kamu tahu nggak sih, ha? Kamu tahu nggak sih, ha? Itu tulisannya nggak bisa berubah, tulisannya tetap aja. Kamu mau baca sampai selesai, sama satu perikop juga tetap aja tulisannya ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah ketentuannya. Kamu tahu nggak, ha? Aku bertanya. Makanya nggak usah sok kamu ngomong sama aku. Udah, Ngomong sama aku mau sok-sokan. Aku juga bisa ngomong cepet. Aku juga bisa melihat. Kalau mau ilmu jago ya. Nanti kembali lagi lanjut. Makanya Mayor, kamu Ngomongnya kalau naik gantian. komal, Iya. makanya Mayor, kamu kalau Udah, naik kamu komal, Mayor, makanya kamu kalau naik komal, kalau keberat berak dulu,
Jadi kamu kalau diskusi bisa tenang. Kau tuh napasmu masih bau kotoran, kau nggak usah ngomong. Nggak ngapain kau ngomong berak, kamu ngomong napas bau kotoran. Nah, diam. Apa? Kalau memang Apa? ada ilmu, Iya, kita kau diskusi, memang ya. kotoran bernyawa. Kau memang kotoran bernyawa memang. Ayo, kita dua diskusi ya. Ayo, kalau ada ilmu ayo. Ya udah, nih Efes 2:15. Ya udah, Efes 2:15. Kamu tadi mau baca Udah sampai dijawab, sampai dijawab. selesai Nah, pun. bagaimana Enggak ya dijawab, diskusi? enggak dijawab. Enggak dijawab. Iya, udah sejawab. Dia membatalkan Baca segala ayat hukum 16 Taurat dan tadi, perintah dan ya. ketentuannya. Jadi segala hukum Taurat itu menjadi satu kesatuan ya, tidak bisa yang satu diiman yang satu tidak ya. Oh, Betul. oh, jadi satu Ya. dan kesatuan, tapi batal. Ya, kita beriman tapi pada Yesus batal. Kristus, tapi Tapi hukum menjalankan- Tauratnya batal. menjalankan hukum Taurat itu Woi, batal. monyong. Nah, Tapi hukum makanya Tauratnya orang batal. Tidak ada yang dibatalkan, bacot. tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang longor, dibatalkan. kau diam dulu, kau diskusi Tidak mana ada yang ya? dibatalkan Ada apa? ilmu. Kau yang longor bego. Kau nggak- kau nggak Kau bisa yang longor. Iya telah membatalkan. Ini kok dibilang nggak ada yang membatalkan gimana sih? Ini aja tulisannya membatalkan kok. Hah? Ilmu nggak ada, nggak ilmu. Gaya kau aja banyak, Natalia. Sadar diri kau. Kau yang sadar diri kau. Kau bego, bodoh karena Kristus saja kau banyak tingkah kau. Ini ia telah membatalkan hukum Taurat. Kau. Ini dibantah. Kamu kalau mau bantah ini, kamu kalau bantah ini bantah aja. Oke, Mau oke. berantem sama Bible, mau berantem aja. Di sini Paulus nulis. Otakmu yang berantakan. Kan nggak bisa diskusi kan? Ngomongnya gantian lah, Mayor. Ya Allah. Jangan-jangan Gila nih mulut orang. perempuan loh. Mulutmu ada dua ya? Kalau perempuan suka-sukanya ngomong gitu. Kau Gantian kalau ngomongnya. Mulutnya dua gitu. bentar. Mayor kuculuk. Kamu bilang dia nggak membatalkan. Di sini tertulis ia membatalkan. Nggak usah sok-sok nyerang personal. Kau nyerang personal tuh yang botol itu kau. Dalilnya ada kok botol karena Kristus. Jadi kalau kamu mau bantah ini, mau jelaskan ini, jelaskan sesuai data. Ini ia telah membatalkan, kamu bilang nggak dibatalkan gimana sih? Hah? Membatalkan dibilang nggak membatalkan. Sekarang mic-nya apa? Kotoran tuh mic-nya. Mayor, kuculuk bilang nggak membatalkan. Sini kelihatan jelas loh, iya telah membatalkan. Nggak usah pura-pura buta, nggak usah pura-pura budak, nggak usah pura-pura bisu. Sini Giliran disuruh ngomong diem, disuruh diem ngomong. Kasar. Mayor botol karena Kristus. Kau longor, nggak ada ilmu. Ya Tapi udah. kayak kau banyak kali. Sadar diri Ya kau udah berdua. ini, kau udah banyak gaya, nggak ada data. Oke, Anda nanti tunjukin kita kau diskusi mati. kita dua ya. Ya udah dari tadi. Nah, Mayor, oke. Mayor, Masih kuculuk. ditanya kan? Ini loh, ia telah membatalkan. Kamu bilang dia nggak batalkan gimana? Tanya. Dia bilang ini sudah dibatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku tuh berarti dibatalkan. Kau siapkan nanti saya tanya. Udahlah jangan banyak bacot kau. Cepetan dijawab dulu. Kalau untuk bertanya anak pun bisa pandai, anakku bertanya aja, ya. Ya udahlah kau jawab lah. Kau siapkan nanti saya tanya. Udahlah nggak usah banyak cincong monyong. Masuk angin, masuk angin. Oh iya, sebentar. Saya tengahi dulu sebentar. Untuk saudara-saudara yang muslim, jangan paksakan Major merubah kodratnya. Dia itu memiliki dui kodrati. Ya kalau ada kecewe-cewean biarkan itu. Jangan Itu sudah. framing lah Alibado. Aku dukung kau, disalahkan pula. Tadi kan dikatakan oleh kawan kami, Major. Tadi kawan kami bilang kamu itu jangan kayak perempuan, jangan kayak cewek. Justru saya bantu kau. Gimana sih kok malah disalahin pula? Biar kau tidak, biar kawan-kawan muslim kami itu mengerti kalau kamu punya gaya seperti itu gitu loh. Makanya kan kau bilangnya kan melebihi dari perempuan kan. Kalau nanti ku tunjukin kau sombong saya, ini bisa ngangkat 5 kilo loh, dua kelapa. Bacot aja nih. Naik kayak gitu. Mayor banyak tingkah. Mayor banyak tingkah. Mayor banyak tingkah. Efesus 2:15 aja nggak selesai dari tadi. Yesus dituduh udah batalin hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa kabar dengan hukum Taurat yang pertama aja? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Batal juga, iya. Makanya banyak Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Iya. Oke, nanti Allah yang dimaksud Allah yang mana? Allah maksud Allah mana? Allah mana? Enggak, Allah semata-mata, bukan itu yang dimaksud itu. Masuk angin, cerai langsung. Ganti celana, apa nih? ganti pepes. Setan Mayor ini. Ini gimana? Apa kabar, ha?
Nah, kenapa kau balik lagi situ? Kau usah lagi. Lah, kau ditanya kok balik tanya? Kau jawab aja belum? Kenapa kau tanya Allah mana Allah mana? Kurang kali gaya kau banyak. Allahmu jadi banyak. Ada Allah anak, Allah Roh Kudus, Allah apa lagi? Allah Ma, Boleh. Oke, jadi Allah yang benar yang mana? Allah, ya, Allah Oke, mayor. Allah yang benar yang mana? Masuk angin. Allah yang benar yang mana Masuk lagi? angin. Nah, masuk angin. Mencari Apa lagi lampu. orang? Oke, Kau kalau jadi- ditanya itu jawab, bukan balik tanya, bego. Mayor, goblok, botol karena Kristus. Kau kalau Oke. ditanya jangan balik tanya. Kau kalau ditanya jawab, bukan balik tanya, bego. Ya udah, Botol. Kau mengatakan yang Tuhan orang yang dimani orang salah. Jadi Tuhan yang benar yang mana? Botol, kau ditanya jawab dulu, botol. Kau angin dengan diri kau. Kau ditanya Kau jawab. gerokan, Kau ditanya ya. jawab. Kau ditanya jawab. Kau masuk Ditanya angin. jawab. Kau ditanya jawab, mampu jawab nggak, bego? Kau ditanya bisa jawab nggak? Saya buat ya. Udah banyak makan Ditanya plastik. bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Oke, nggak Ditanya apa-apa. nggak bisa jawab. Bisanya cuma Oke, cuma kita- balik tanya, oke, nggak bisa gini jawab. aja. Oke, Ya, ini saya nggak bisa jawab. jawab. Hah? Ini saya jawab. Habis ini Dari kamu saya tadi. tanya. Habis ini kamu saya tanya ya. Kau tanya aja. Jawab dulu. Oke. Ya. Oke, pertanyaanmu apa? Dasmu kayak mau. Ini masih di page 2 ini. Masih di page 2. Aduh, dasmu budek. Ojo kakui kue. Aduh, Ojo kakui. Opo. tuh dasmu mumet. Kakek tingkah, kakek cangkem, ditakut mah nggak bisa jawab. Itu kawan, longor. Katanya tadi minta diskusi. Begitu udah diskusi Mana mau timbul diskusi, dia pertanyaan. tuh pakai dua. Dengerin Kalau dulu. kopi yang pakai duit, bro. Hei. Orang lagi ngomong nyerocos saja. Diam dulu, Mayor, kuceluk. Gimana mau ngomong sama ini? Diam dulu. Diam dulu, saya selesaikan dulu. Kau ini. Tadi katanya ngajak diskusi sama Natali. Bukti Natali udah buka data, udah nampirin data, udah bertanya. Kau dari tadi ditanya, kau kemana-mana. Ketika kau mau jawab, apa pertanyaanmu? Itu namanya kucluk. Lanjut, Bukti Natali. Iya, kuculuk banget memang. Tadi sok-sokan mau jawab. Dan tanya, mau jawab, iya aku jawab. Ternyata apa pertanyaanmu kan? Bego kan? Udah kau ngapa mau kau tanya? Silakan. Ya udah ditanya dari tadi, kok nggak dengerin apa enggak? Makanya jangan mulut sama telinga itu. Mulut aja lebih banyak dari telinga. Ojo kakui lah. Udah cepetan dijawab. Nggak tahu pertanyaanku. Mayor Nggak ini. tahu pertanyaanku. 2 Kacau Mayor ini. Nggak tahu pertanyaanku ya. Makanya itu mulut dibawa aja 1, jangan 2 dibawa kayak gini susah Oh, ngadapinnya. setan kau. Udah, ini Damanya turun demi aja. kebaikan bersama, biarkan dia diam dulu, kasih yang lain. Silakan Pak Nehi. Kalau nggak Gak mau, bisa diam diskusi dulu. dia. Ya, Mayor, kau diam dulu aja ya. Itu angkat jemuran dasternya itu udah kering, udah malam sekarang. Udah diam ya. Silakan Pak Nehi. Terkait mengenai di Efesus pasal 2:15 itu memang ada kalimat membatalkan di situ. Nah, jadi istilah membatalkan di situ adalah aktif participle aorist. Nah, artinya bahwa Yesus telah benar-benar menghilangkan hukuman mati dalam perjanjian lama. Kalau kita amati di Kolose pasal 2 ayat 14 mengatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Artinya bukan seperti yang perspektif yang Natalia katakan itu bahwa menghilangkan satu di hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, bukan di situ. Jadi hutang ketentuan itu adalah dosa-dosa manusia. Gitu loh. Jangan maksudnya ada di situ. jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum Taurat bukan? Termasuk hukum Taurat? Iya. Nah, Jadi tapi dibatalkan nggak? Dibatalkan nggak? bukan di situ konsepnya, Loh, kok Natalia. bukan di situ? Kenapa? Jadi, Ini di sini nam- ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya saya mengatakan bahwa istilah membatalkan di situ adalah aktif participle aorist ya. Jadi mengerti maksud saya gitu. Nah, artinya di situ bahwa Yesus menghilangkan hukum mati dalam perjanjian lama. Jadi kenapa ada hukuman mati? Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna melakukan yang benar di matanya. Bentar. Hukuman mati ini hukum Taurat bukan hukuman mati. Ini hukum Taurat. Nah begini ya, Ini hukum begini. Taurat loh Analogi- dalilnya. Begini Natalia,
analoginya begini. Kan di Efesus pasal 2:15 kita merujuk pada kalimat membatalkan. Artinya kenapa bisa muncul kalimat membatalkan? Karena manusianya itu tidak sempurna melakukan hukum yang ke-10, oke? Saya nggak nanya alasannya. Enggak. Saya nggak Ya, nanya mungkin- alasannya. Alasannya itu kan juga asumsi. Yang saya tanya ini ya, karena di sini tertulis Paulus itu menuduh Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum Taurat juga. Iya, oke, Batal. udah, oke, bukan begitu konsepnya. Nah, itu kan hukum di Perjanjian Lama ya. Nah, tapi manusia Ya iya dong, hukum Taurat ya di Bentar Perjanjian dulu. Lama memang. Kamu Saya itu. pelan-pelan ini mau menerangkan ini, saya pelan-pelan ini. Nah, tetapi manusia pada masa itu tidak sempurna melakukan hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Oke. Nah, kenapa dikatakan membatalkan hukum? Bukan perintah Tuhan yang batalkan, tetapi hukuman bagi manusia yang dibatalkan. Loh. Di sini Nah. hukum Taurat, bukan hukuman kepada manusia dibatalkan, bukan. Hukum Taurat Iya. yang dibatalkan. Jangan jadi- memelintir lah. Ini tulisannya jelas loh, yang dibatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, jadi maksud saya begini loh Natalia, itu maksud saya itu menghapuskan surat hutang kepada manusia-manusia yang punya dosa. Nah, artinya manusia itu yang mempunyai dosa. Nggak ada tuh dan di sini, ditiada- nggak gitu. Di sini nggak gitu. Di sini nggak gitu tulisannya. Tulisannya nggak gitu gini. Tulisannya nggak gitu. Tulisannya nggak gitu. Iya Gini, susah. Nata. Kalau ngikutin Nata. tekstual kalian Enggak, susah. karena gini. Oke lah. Soalnya kalian Oke lah. sudah melanggar. Oke. Gini, sumber dari mana Anda mengatakan bahwa kalimat membatalkan itu mencakup meniadakan hukum yang ke-10? Buktikan kepada Nah, saya. Lah, ini udah jelas. Ia telah membatalkan hukum Ini Taurat dengan tulisannya. segala perintah dan ketentuannya. Semuanya kan? Ya gini Nata. Semuanya, Tadi kan? saya mengatakan bahwa itu adalah membatalkan kalimat itu. Kita baca Kan lagi itu yang kamu katakan. Yang kamu katakan tidak sesuai dengan yang tertulis, gitu loh. Yang kamu katakan tidak sesuai dengan yang tertulis. Yang saya katakan sesuai dengan yang tertulis. Yang kamu katakan tidak sesuai. Masalahnya di situ. Saya pelan-pelan lagi. Oke, terkait mengenai membatalkan, kita baca Roma 3 ayat 31 dan Roma 6 ayat 6. Dia mengatakan begini ya. Saya pelan-pelan ya. Ayat 31 mengatakan, jika demikian adalah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya karena kita tahu ayat pasal 6 ayat Oh, 6. berarti kontradiksi. Nah, Iya, kontradiksi berarti. Kontradiksi. Nah, gini Pak Ardi, bukan sebenarnya kan cuma orang golongan tertentu yang membingungkan gitu, salah nafsir gitu loh. Nah, salah nafsir gimana? Kami nggak nafsirkan kok. Cuma Nah, tadi baca. kan- Anda Cuma paham baca. nggak? Anda paham nggak tentang pernyataan saya dari awal itu mengatakan bahwa membatalkan di situ adalah merupakan aktif participle aorist. Alah, Paham nggak? gundulmu. Membatalkan ya udah membatalkan. Membatalkan Nah. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya membatalkan. Nah, dari sini Tertulis loh aku- jelas Tanya aja definisi membatalkan apa secara bahasa Indonesia. Membatalkan itu tulis Iya. hurufnya apa, Pak? Membatalkan, Nah, gini. coba aku tanya ke Ukti Natalia. Ukti Natalia, membatalkan itu hurufnya apa aja? Coba. M E M B A T A L K A N. Nah, Nah, itu Gini. bahasa Indonesia bukan, Pak Nehe? Oke. Nah, Enggak, saya membatal- tanya, jangan oke. Wong pertanyaan saya itu bahasa Indonesia bukan? Kok ngawur kita berdiskusi ini Lu kemana-mana pertanyaan gitu. bahasa Indonesia atau bukan aja lama lu. Oke, gini Pak Ardi. Lo kok itu kan- gini? Wong ditanya bahasa Indonesia atau bukan kok gini? Itu bahasa Indonesia bukan? Oke, sekarang Lo kok oke analoginya begini, Pak sekarang? Ardi. Gimana? Ya. Ditanya kok oke jawab aja loh oke sekarang. Enggak, pertanyaan saya gini. Iya, kamu Itu nanya, bahasa kamu Indonesia bisa atau mau nanya bukan? ini. Enggak. Itu bahasa Indonesia atau bukan? Yang Anda ketahui Ya, malah membatalkan iya. hukum Taurat itu dalam bentuk apa? Susah memang Oten ini kalau kena bahasa Indonesia. Enggak, saya tanya Uti Natali, itu membatalkan tuh bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Indonesia. Iya. Oke, saya tanya Pak Bahasa Nehe, iya. itu jawaban Ukti Natali, dengerin dulu.
Jawaban Ukti Natali nggak ada 1 detik tuh jawabnya bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, Pak Nehe membatalkan tuh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Membatalkan di situ, makanya saya tadi mengatakan Pak Ade. Susah Makanya kali. Lanjut Ukti Natali nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Parah Nah, ini. bukan nggak ngerti, karena gini, kalian itu kan mentok dalam perspektif satu kata gitu loh, Pak Ardi. Jadi maksud saya itu pembacaan kitab itu dia diruntak, itu berantai, Pak. Ya, Nggak bukan satu beda. kata kok, nggak satu kata. Ini udah jelas. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nggak satu kata. Oke. Jadi menurut Natali maksud dari membatalkan hukum Taurat itu apa? Gitu. Ya batal hukum Taurat dan segala perintahnya batal. Batal. Hah? Ayat 16-nya kok nggak ada. Hahaha katanya. Hahaha katanya. Lah ini batal kok. Saya kan baca. Kamu tanya saya maksudnya apa? Saya cuma baca kan. Ya batal hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dia ketawa. Dia ketawain Bible-nya sendiri, guys. Dia ketawain Bible-nya sendiri. Oke, udah stop dulu saya bicara. Oke, itu batal ya. Kamu tadi mengatakan batal hukum Taurat. Paulus yang ngomong. Woi, Paulus yang Iya, saya ngomong. mengikuti ini. Saya Ya pelan-pelan. udah. Saya mengikuti ini. Ini Saya kata-katanya Paulus ini kok. Iya, saya pelan-pelan mengikutimu ini. Kamu Iya, tadi batal, kan? mengatakan batal. Oke, stop dulu. Saya bicara ini. Nah, ketika itu hukum Taurat membatalkan, apakah pada masa itu semua manusia dihukum? Apa hubungannya dengan Loh, Nah, apa ini? makanya Ini kalau arti di situ dibatalkan, berarti dibatalkan hukum. apa enggak? Dipakai apa enggak? Oke. Tadi Hah? kan Kalau kita dibatalkan sepakat. berarti enggak dipakai lagi kan? Oke, kita sepakat. Kalau dibatalkan berarti enggak dipakai lagi kan? Kok ngeyel ini bicara? Ya iya dong, ngeyel dong. Natali itu lanjut Dikasih tahu malah. Gimana Bang Asyidik? Nah, itu lanjut di 1 Korintus 6 nomor 12. Galatia 6 nomor 12, John. Nah, itu pasti Galatia nyambung. 6:12. Galatia 6:12. Ya. Itu bukan cuma batal, nggak dibenarkan pula. Salah berarti. Coba lihat. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Ini Galatia 6:12 ini. Ya, coba baca. Galatia 6 Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Bukan, coba bentar. Yang mana? Galatia. Bentar. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Galatia 6 nomor 12 hukum bentar. Oh, Galatia kebalik, Galatia 2 nomor 16, sorry. 2:16 ya? Sama tadi tuh, kayak dia nyambung ke Efesus 2:15. Nih ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Sebab Sama itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, malah nggak benar ngelakuin hukum Taurat, malah nggak benar loh. Hukum Taurat salah semua, termasuk tadi. Salah. Hukum Taurat itu nggak benar ya. Makanya gitu loh, Pak Ne. Iya baik, jadi itu kan tadi saya ucapkan dari awal kan tidak semua hukum Taurat. Yang ditentukan itu saja yang ditentukan, hukum Taurat yang ditentukan yang tidak dilaksanakan atau yang dibatalkan. Semuanya. Tidak dengar, kami punya Bible, kami mengerti memahami. Lah, yang ini kamu punya Bible, ini udah ditulis segala, kok nggak semuanya gimana sih? Oh Natalia, kamu boleh baca perkataan tulisan yang ada dan itu ya kamu paham. Tapi kami di saat kami membaca tulisan, mulai khotbah lagi. memahami apa maksud dan tujuan daripada tulisan. Maksudnya yang segala perintah itu semuanya apa enggak? Ini dari tadi balik lagi ke situ nih orang, ngibul aja nih, dikasih waktu buat ngomong, ngibul lagi nanti dia di sini. itu kan dikatakan kan segala perintah dan ketentuannya. Kan Iya, saya kan kan? ucapkan tadi pertama. Ini kan Bu Natalia pernah masuk Kristen nggak? Pernah masuk? Enggak. Pernah masuk Kristen? Dulu lahir di keluarga Kristen malah, bukan masuk Kristen, woi. Ninggalin Kristen, Iya, bukan kalau masuk lahir- Kristen. Kalau pernah masuk Kristen, bisa tahu hukum Taurat yang mana yang dilakukan, yang mana yang tidak dilakukan.
Lah ini segala perintah dan ketentuannya. Ini segala perintah dan ketentuannya. Aduh, ini kenapa balik lagi ke si Pak Herman sih? Aduh. Duh, yang lain deh, yang lain ah. Bang Sidik mau masuk nggak? Ini otaknya, aduh, nggak kuat aku. Iya, memang Gini aja tadi ya. Kau baca pelan-pelan. Kau jangan nyolot. Mayor diam kau. Dia 16-nya kau baca. Dia 16-nya. Ya. sabar dulu. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan Aduh. pada salib itu. Jadi kita Udah, pada kalian ya dengan segala perintah aja kalian nggak paham gitu loh. Banyak aku mau dijawab kok nggak bisa. Banyak tingkah. Bang Asidik monitor. Tingkah kau itu maunya tuh bernarasi sendiri ya. Mau dimangku-mangkutin. Dijelasin kau nggak mau. Kamu nggak hargai temanmu lagi ngomong ini. Pak Herman. Diam dulu kau Sidik. Nanti kita dua. Nanti kita dua. Aku ngasih Natali dulu ntar. Biar aku dulu. Aku nggak mau ngomong sama orang gila. Beneran. Emang kau Biar waras? ini aja, Emang kau biar waras? pawang-pawangnya aja nih, pawang-pawang Iya, ODGJ kau nih, yang waras. senior nih, pawang-pawang ODGJ. Ajaran untuk kau kurang waras. Aku takut ngomong sama orang gila. Iya, Aku takut. kau kurang waras. Aku Biar takut kau ngomong sama kurang orang gila. dia Yang mau. lain aja. Silakan Bang Oke. Sidik. Aku takut ngomong sama orang Oke, gila. Sidik. Bilang aja kau takut ditanya banyak ceritamu. Udah Sidik, mari kau masuk Sidik. Ayo kita dua yuk. Diam kau major. Bu Natalia. Jadi Pak Herman gini, Pak Herman. 10 hukum bahasanya Torah. juga ya, biar kamu 10 hukum Torah itu satu itu apa? 10 hukum Torah termasuk satu itu apa? Jangan ada padamu Tuhan lain. Makanya setelah pembatalan itu dan tidak dibenarkan melakukan hukum Torah, makanya terjadinya surat-surat Paulus. Nah, di situ Filipi 2 nomor 6. Nah, di situ karena sudah batal. Hukum-hukum semua itu sudah batal. 613 mispot itu batal semua. Nggak dibenarkan melakukan hukum Torah, Pak. Termasuk satu itu. Makanya di situ Tuhan inkarnasi, inkarne itu Filipi 2 nomor 6 karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus itu tadi di Efesus 2 nomor 15, terus di dalam Galatia tadi tidak dibenarkan melakukan hukum itu, makanya diganti-ganti. Itu Filipi 2 nomor 6. Nah, di situ timbulnya inkarne karena telah batal semua. Nah, makanya Kristen ini sebenarnya perusak ajaran Yesus. Perusak. Karena apa? Mengikuti 14 surat Paulus tadi, termasuk Efesus 2 nomor 15, Galatia 6 nomor 12. Sampai-sampainya tidak ada pula larangan berzina, nggak ada larangan berzina dalam Bible itu. Yang ada cuma di perjanjian lama pula kan? Itu akan nyambung di situ karena udah batal. Dengan matinya Yesus tadi, segala perintah dan ketentuan batal. Termasuk tadi Galatia 2 nomor 16. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah, termasuk jangan ada padamu Tuhan lain. Nah, makanya diadakan inkarnate. Tuhan mengosongkan diri menjadi seorang hamba sama seperti manusia, itu jadi manusia Tuhan itu. Nah, itu karena udah batal gitu sih poinnya. Simpel sih sebenarnya. Makanya teman-teman Kristen kita ini, saudara kita ini tidak mengikuti Yesus, malah mengikuti Paulus. Itu poinnya. Gimana sih? Itu yang dimaksudnya ukti Natali gitu loh. Gimana sih? Kok itu aja repot. Kamu mengikuti Yesus nggak, Sidik? Tapi saya nggak tanya sama kamu lagi. Kamu ini. Enggak, kamu mengikuti Yesus nggak? Ikut Yesus Imani. Oke, apanya yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Ya, gini ya. Ada seorang laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak digauli laki-laki. Kan gitu ya. Namanya itu kalau dalam bahasa ibunya itu bahasa Aramaik ya. Itu Iso Mesiha. Itu yang kami ikuti dia. Nah, dalam bahasa rumpun Semitik itu 3 bahasa rumpun Semitik. Di dalam bahasa Ibrani Yeshua. Di dalam Arab Isa Al-Masih. Itu kami mengikuti dia. Di dalam Al-Quran itu loh. Dia bukan Tuhan. Kayak gitu. Itu kalau kamu mau tanya kan tentang Yesus itu. Yesus itu namanya nama Yunani. Makanya saya nggak ngikut kalau Yesus mati terkutuk. Tapi kan kita bahas Bible nih. Ya kan? Kita kan bahas Bible ini. Ini Bang Sidik, kalau si jenderal ini Yesusnya itu anak dewa, beda. Berarti Yesus bukan Isa. Oh, udah sepakat kok tadi sama Bang Hani juga. Dia ngomong sama Bang Asidik mendadak lembut ya. Dia ngomong sama Bang Asidik mendadak lembut ya. Nah, ini bagian saya. Sama Bang Asidik dia langsung ciut, langsung ketakutan dia ya. Sama aku sok kereng dia. Ya, lanjut Bang Asidik, lanjut. Dia pasien saya, dia pasien. Berarti Sidik dengar dulu. Berarti Yesus itu bukan Isa ya? Sudahlah.
Udah kan? Iya, berarti Yesus bukan Isa. Yesus ini kan di luar daripada 3 rumpun bahasa Semitik ini. Ya, Bahasa aku dulu, Yesus bukan Isa. Bagaimana? Berarti Yesus bukan Isa ya? Ya bukan lah, Yesus Yunani Oke, gimana? bagus. Begini, Kata tadi dalam bahasa sebentar begini, itu dulu mau kalian. Nanti sana Yesus adalah Isa. Kami menjelaskan Yesus nanti kalian enggak, dia diselamatkan, diselamatkan. Ya. Yang namanya udah nggak sama, ngapain kau menjelaskan lagi secara Isa? Maksudnya nggak dulu satu-satu. Maksud teman-teman saya ini, guru-guru saya debater Islam ini, yang dimaksud Yesus itu Yesus yang tadi saya kata tuh dalam 3 bahasa rumpun Semit itu, terus dianulir oleh Yunani namanya Yesus lari jauh, nggak masuk kan dia itu. Nah, begitu terus. Oke, coba tunjukkan kitab Injil yang maksudnya adalah satu detik. Di mana? Satu detik. Jadi nama ini diambil, terus diceritain gitu loh. Oh ini diselidiki. Oh ini ternyata Yesus Iso Almasih itu, Iso Mesia itu dari bahasa ibunya diselidiki gitu kan. Oh ini ternyata dia mati. Gitu. Nah setelah diselidiki pula oleh Lukas, ternyata kalau di dalam Bible itu nggak mati juga dia. Nah gitu. Nggak mati, ada yang mati, ada yang nggak mati. Ya, seperti Ibrani 5 nomor 7. Diselamatkan daripada mati. Kisah para Rasul 12:59 kalau nggak salah. Berselisih tentang kematian Yesus, tentang kematian oknum ini. Gitu poinnya. Itu aja nggak paham kau, anak SD paham. Itu kalau biar saya percaya dengan omonganmu, tunjukkan dulu Injil yang sesuai dengan Isamu itu di mana? Injil yang sesuai dengan Isamu di mana? Oke, kalau di Al-Quran kalau kamu mengatakan tentang Injil ya, Injil itu telah disembunyikan gitu loh. Taurat itu sudah telah bukan punyamu, emang punyamu yang dimaksud. Tunggu dulu. Di dalam Al-Quran bukan punyamu, di dalam Al-Quran yang dimaksudkan di dalam Al-Quran bukan, coba kamu pegang Biblemu, pegang baik-baik ya. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu bukan punyamu, Pak. Bukan punyamu. Di dalam Islam mengajarkan bahwasannya ya, ada seorang nabi-nabi yang diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi, seperti Nabi Muhammad membawa kitab Taurat. Nabi Isa membawa Injil, Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Punyamu ini ya, kalau dilihat dari keyakinan Kristen, sekarang kamu pegang Biblemu itu diutus kepada Nabi siapa? Gak masuk kan di dalam Al-Quran yang maksud Biblemu itu bukan yang dimaksud di dalam Injil, yang dimaksud bukan Biblemu. Gimana sih? Injil yang merujuk pada kitab Quran itu adalah dikatakan di sana itu Isa di mana? Injil yang mana? Tunjukkan. Ya. Ini kan Bible kami bukan merujuk pada kitabmu. Sudah disembunyikan. Di mana? Kenapa nggak bisa kalian cari? Kenapa nggak bisa kalian tunjukkan? Kenapa? Kamu mengatur Tuhan gimana cerita? Kok mengatur Tuhan? Disembunyikan di mana? Tunjukkanlah. Telah dirubah-rubah. Apa yang dirubah? Siapa yang merubah? Tangan-tangan manusia apa di dalam siapa yang merubah? Sebentar dulu. Itu banyak kali Pak cuma asumsi tapi nggak ada datanya. Iya, di dalam Al-Quran Injil ini tidak benar, yang ada yang itu ya di mana? Bentar dulu lah. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 78 kalau nggak salah, Bani Israel itu memutar lidah mereka dan membaca Alkitab dan mereka berkata ini dari Tuhan. Padahal bukan, dan mereka mengetahui itu bukan dari Tuhan, telah diubah-ubah. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim dan seterusnya. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata, ya ini bukan soal penulisan, tapi perkataan mereka yang menuliskan ini berkata dari Tuhan, padahal bukan. Kita lihat contoh misalnya ya, Lukas 2 nomor 11, ini tulisan-tulisan tangan manusia nih. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Ketritunggalan di sini udah lahir ya. Ya, pemahaman Tritunggal di sini udah satu komplit nih ya, udah satu paket. Ternyata di dalam Lukas 2 nomor 22, satu paketnya ini diserahkan lagi kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan ini, Pak? Nah gitu loh. Nggak paham? Nggak paham lagi? Kau sekali sini sedikit banyak. Oke, tunggu. Paham kan? Nggak paham ya. itu. Bukan. Kau jangan asumsi liar. Ya, apa gimana sih? Berselihat dulu kapasitasmu ya. Coba saya tanya dulu. Saya lihat dulu kapasitasmu. Oke. Saya ikuti dulu alurmu. Oke, coba Anda jawab Lukas 2 nomor 11 tadi ya. Telah lahir. Tunggu dulu. Kita lihat buktinya. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Ketritunggalan kan sudah di situ. Nah, Lukas 2 nomor 22, ketritunggalan ini diserahkan lagi kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan ini? Oke, gini aja sih. Oke, saya ikuti dulu apa malurmu ya. Oke. Bahwa Bible yang kami pegang sekarang sudah tidak sesuai menurut pemikiranmu. Oke, kita ikuti dulu ya. Kita ikuti.
Ini tidak lagi benar sesuai dengan yang Anda pikirkan tentang Anda mempelajari tentang isamu ya. Bukan nyerah. Aku mau lihat kapasitasmu ya. Bisa nggak bertanggung jawab dengan narasimu itu aja ya. Oke. Jadi yang dimaksudkan Al-Quran itu Taurat dan Injil itu bukan punyamu, bukan punyamu, bukan punya. Emang kan coba kamu akui, punyamu itu kan bukan emang punya. Nggak ada perintah di dalam Al-Quran itu bahasanya kitab-kitab itu digabungkan itu atas perintah dari Tuhan, jelas nggak ada. Gimana sih kamu? Ya, Emang oke, ada perintah? oke. Ada perintah Tuhan nggak? Sekarang coba saya tanya, coba tunjukkan data Biblemu, ada nggak perintah Tuhan untuk menggabungkan itu di dalam Biblemu? Nggak ada. Berarti Biblemu itu jelas ya, penyelidikan, dikumpulkan, dibukukan, betul ya? Nggak ada perintah Tuhan toh? Nggak apa-apa. Maka, kalau tidak ada perintah Tuhan, berarti ajaran yang ada di situ sesat apa tidak sesat? Nggak apa-apa. Itu saya ikuti alurmu. Saya tak ganda. Cara berpikirmu saya ikuti dulu. Kamu mau nggak saya Takut nggak kau nanti bertanggungjawabkan narasimu. Saya izinkan hari ini keluar dari rumah sakit. Mau nggak mau tarik balik kamu lagi ke rumah sakit jiwa? Mau nggak? Jadi kalau diskusi bagus-bagus lah. Kalau jangan bilang kata saya, kan saya tanya ke Anda. Enggak, saya ikuti dulu alurmu ya. Narasimu selalu liar ya. Begitu. Coba saya tanya. Oke, kita silakan. Yang mudah aja, kamu jawab ya. Biblemu itu diilhamkan kepada Nabi siapa? Si Sidik mau ditanya, maunya bertanya aja. Iya itu aja, katanya bisa ditanya itu aja. Biblemu itu sampai ku ikuti, alurmu ku ikuti. Biar kita cek dulu betul nggak bertanggung jawab. Coba izin masuk Sidik sebentar. Izin masuk. Ya, saya 10 menit lah. Oke. Silakan. Pak Siskamling. Gimana? Apa yang mau kau bahas yang barusan? Pak Siskamling. Cepetan. Siapa? Ya apa coba pembahasannya gimana? Oke. Silakan. Saya kesempatan. Saya ikuti narasinya si Sidik ya. Kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini, perjanjian lama itu perjanjian baru yang kami pegang tidaklah benar ya. Dengan cara alasan kamu buat ini ilah dipalsukan apa segala macam. Oke. Ya. Pertanyaan saya, kalau Anda merujuk pada kitab terdahulu yaitu Injil ya, yang menjelaskan tentang kelahiran Mesias ya. Oke lah, kita tidak bilang dulu Yesus ya, karena kau bilang itu dari Yunani ya, Mesias yang bisa Anda tunjukkan sejarah data sejarah sama dengan Isamu yang mana? Kok jadi berubah pertanyaannya? Enggak. Ini kenapa jadi berubah pertanyaannya ini? Aku mau ikuti lompat kodok kalian, nggak apa-apa. Kita jangan dulu ambil dulu dari kita. Oke, ya sudah. Ya sudah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Anda maksud yaitu Mesias itu ya, Al-Masih itu. Di kitab Injil yang mana yang bisa Anda rujuk untuk menjelaskan tentang Isam itu? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebentar ya, saya sampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 30. Nabi Isa alaihissalam diberikan Alkitab yaitu Injil dan dia dijadikan seorang nabi. Berarti Injil yang dipahami di dalam Islam adalah pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada umatnya berdasarkan firman dari Tuhannya. Nah itu pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Nah, kalau Anda sekarang mempertanyakan di mana kitabnya itu, itulah Islam tidak menjelaskan bahwa kitabnya itu ada, tidak disuruh mencari, tapi kami disuruh mengimani kalau dia itu pernah mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel. Kalau Anda tuntut mencari itu, justru yang punya beban itu Anda major. Karena apa? Kalau kita buka di dalam Markus 1:14, di situ dikatakan, kita tinggalkan dulu Bible yang kami imani ini. Anda jelaskan dulu bagaimana kita bisa Anda menjelaskan. Kasih paham saya. Oh, mau kasih paham lagi. Kamu jangan buka mic ya. Tolong gedein host. Kristen di sini mau saya edukasi. Tadi juga sudah ada yang tercerahkan Pak Nehe dan sekarang major semoga sadar. Oke. Mantap. Nggak perlu ke Bible Anda, nggak perlu saya tanyakan. Karena memang sudah tidak bisa dipercaya. Oke, sebentar. Yang moderator tolong gedein. Host tolong gedein tadi, Ustaz Ali, host.
di dalam Al-Quran sudah dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai hamba Allah yang mengabarkan firman Tuhan kepada umatnya dan bukan dari karangannya sendiri, karena itu murni firman Tuhan. Nah, sekarang kita pelan-pelan bahas. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan dijelaskan sebagai Ibnu Maryam, atau putra dari seorang perawan suci yang namanya Maryam. Itulah Injil yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sosoknya siapa? Nabi Isa alaihissalam, nama ibunya adalah Maryam. Nabi Isa Ibnu Maryam. Nah, beda dengan pemahaman orang Kristen yang dia menggunakan kata sebagai Yesus. Belum bisa digedein ya? Oke. Izin host, gedekan dong host. Oke, ini yang tadi saya sampaikan. Tolong kawan-kawan Kristen, habis ini cukup mengatakan kepada saya terima kasih, tidak perlu ngasih perpuluhan, karena ini materi yang sangat mahal. Yesus. Saya coba bahasakan dulu. Dengan yang Anda samakan dengan Isa lagi di yang lain. Yang Yesus. Beda. Kalau kami tadi sudah sebutkan, Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagai hamba Allah. Di dalam ayat lain dikatakan sebagai Ibnu Maryam atau putra dari Maryam. Kalau di Kristen itu bedanya. Ini kita ambil pembedanya dulu. Kalau di Kristen, Yesus itu wajib diimani. Kristos, Huios, Theos. Di sini mana? Kalau di Kristen, Yesus itu adalah anak Theos. Oke? Ini Kristen tolong paham pelajaran penting ini, biar selama ini yang diam kau Major, diam dulu. Tadi saya sudah katakan surah Maryam ayat 30. Nah, dia itu seorang hamba Allah gitu. Dan dia itu sebagai Ibnu Maryam, wa id qala Isa bin Maryam, dan seterusnya. Itu banyak ayat Al-Qur'annya. Mau di surah As-Saff ayat 6, mau di surah Ali Imran, di surah Al-Maidah, itu banyak ayatnya. Semuanya Isa bin Maryam. Sementara kalau Kristen, dia itu sebagai anak Theos. Oke? Anak Theos. Ini saya dijelaskan. Di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya silakan baca Christ the Son mana? Of God. Nah, yang bahasa Yunaninya Christos, Hios, Kaceos lah, Theos, yang artinya Kristus ini anak Theos. Beda. Kalau di Al-Quran, Isa Ibnu Maryam. Kalau di Kristen, Yesus anak Theos. Siapa Theos ini? Yang perlu diketahui oleh orang-orang Kristen, siapa Theos ini? Kata Theos ini ya, anak Theos. Makanya dijelaskan, kita buka contohnya. Kok lari ke situ? Kenapa kalian nggak bisa Diam konsisten? dulu lah Major. Dengerin dulu, Major. Ini pembedanya, makanya nggak bisa disamakan. Nah, kita buka nih. Contoh nih ya, ini contoh kita buka. Pasti Ayah Ardi nanti di sini tertawa-tawa juga, sangat mengerikan memang. Dan yang lain orang Kristen ini paham. Kau jelaskan lagi tentang Isa, jelaskan dulu biar kami paham. Loh, tadi sudah disampaikan kalau dia itu anak Maryam. Nah, sementara di dalam Kristen, Theos itu siapa? Kita buka. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru. Dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa turun ke muka bumi dalam rupa manusia. Dewa di sini siapa dalam bahasa aslinya? Kita buka. Bible Hub ini. Acts ya, Kisah Para Rasul 14 nomor 1. Nomor 11. Di sini dikatakan siapa dewa itu? Nih. Theos. Dewa itu, ini bahasa Yunaninya ya, sama. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dewa itu, nah dalam bahasa Yunaninya adalah Theos. Makanya tadi dikatakan Yesus itu anak Theos atau Yesus anak dewa sesuai dengan terjemahan kitabnya Kristen. Memang benar Yesus itu anak dewa yang turun ke dunia. Tadi kan dijelaskan tuh. Nah, ini kan dikatakan nih. Di tengah-tengah kita dalam rupa manusia, tidak ada Kristen yang membantah meyakini kalau Yesus itu adalah Theos yang datang di dunia ini dalam rupa manusia.
Ini nggak ada Kristen yang bantah. Makanya dikatakan di Yohanes 20 nomor 31 dikatakan kalau Yesus itu adalah anak Theos, atau dalam bahasa Indonesianya Yesus anak dewa. Inilah yang membedakannya antara Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Kristen. Kedua, tentang Yesus dan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa putra Maryam, kalau Kristen Yesus anak Theos, atau Yesus anak dewa, di mana diyakini juga sebagai dewa. Ini prinsip imannya Kristen loh. Harus diimani, harus dipercaya kalau Yesus itu adalah anak dewa. Baca Yohanes 20 nomor 31 tadi. Kristus anak Theos. Itu perlu diimani. Makanya itulah Kristen. Beda ya. Kalau masalah Injil juga beda. Kalau kami Injil. Kalau Kristen itu kan Eungalion, beda. Kalau Injil itu memang sering dikatakan sebagai bisyarah, kabar baik. Kabar baik tentang Nabi Isa alaihissalam ketika dia diselamatkan dari kematian. Kalau Kristen nggak punya Injil, nggak mungkin dia mau mengakui Injil. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan sebagai kabar baik? Orang dia mati, diludahi, digantung di kayu salib. Aduh, Ya kan? Nggak mungkin itu kabar baik. Oh, beda. Kalau anak dewa, sebentar Major, diam kau Major. Kalau anak dewa mati digantung di kayu salib, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, mukanya ditampar dan diludahi, kepalanya dikasih mahkota berduri. Itu anak dewa. Kalau Nabi Isa putra Maryam itu diselamatkan dari proses itu. Ah, itulah bedanya. Udah paham sekarang Major? Boleh saya menanggapi Pak? Ya, bisa menanggapi. Saya Kristen, Bang. Mari saya diskusi sama Ustaz. Nehe, ngapain kau tanggapi lagi Nehe? Kau udah selesai Nehe. Tadi udah sepakat kau kalau Yesus itu anak dewa. Bukan di situ, bukan di situ. Saya Bagaimana tanggapi. Isa yang kau kepada kita Injil Ya, nanti lagi Nehe. kamu yang bisa Anda bisa menjelaskan kepada saya itu, ya. Coba Anda tunjukkan data sejarah tentang kelahiran Isa di kota apa, ya. Ada nggak benar nyata adalah Isa itulah hadir di tengah-tengah dunia ini dulu? Silakan. Ustaz, sebentar kamu Ya, silakan. Ustaz, saya tanya nih di dalam kisah para rasul tadi umur berapa tuh? Sidik, kutanya imanmu Sidik. Mana-mana para rasul. Ini terjemahan yang jujur KPR Kisah Para Apostolos 14 nomor 11. Ini bahkan Barnabas mereka sebut sebagai Zeus. Ya, ini dewa-dewa ini, dan Paulus juga disebut sebagai Hermes. Makanya di sini dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa ini dalam bahasa Yunaninya sebagai Theos. Oh iya. Ini dalam bahasa Yunaninya Theos. Dan Yesus itu adalah anak Theos. Dan Yesus diyakini sebagai Kristen telah turun sebagai manusia. Yesus yang anak Theos, yang anak dewa, yang diyakini juga sebagai dewa, turun di tengah-tengah mereka sebagai dewa dalam rupa manusia. Lalu ini ajarannya kok apa yang mau dibantah? Teman-teman, mungkin saya ada di sana Allah. Boleh saya menanggapi dari pernyataan Pak Santo tadi? Bentar dulu, saya bicara dulu mengenai pernyataan dari Pak Santo, boleh ya? Yang mana? Ustaz, Bentar dulu. Coba izin dulu ya Pak Nek, sebentar saya cuma mau dikasih sedikit. Ustaz, kalau di Labda itu kan memang jelas yang saya suka dewa itu Theos kan? Bahasa Yunaninya. Coba Ustaz di kitab Sabda Ustaz. Ya, ini bahasa Yunaninya KPR 14 nomor 11. Ini bahasa Yunaninya ini. Coba. Mana tadi? Ini nih. Kalau bahasa Arab lagi. Bahasa Inggrisnya the gods, ya ada S-nya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya Hotheos. Iya betul. Iya, Theos ini Bang, dalam bahasa Indonesianya itu dewa. Dewa, iya. Udah. Lanjut. Nggak bisa dibantah. Boleh saya menanggapi? Pane ngapain nanggapin lagi? Udah selesai. Anda tadi udah sepakat kalau Yesus itu anak dewa tertinggi. Ya sudah. Bukan di situ saya tanggapi. Abang, di situ ada satu pertanyaan. Ya, jangan alihkan bahasan dong. Makanya saya bilang ini untuk kawan-kawan. Sebentar Pak Nehe, udahlah. Nanti dulu, ini lagi bahas ini loh.
Saya bilang, saya kasih pelajaran sama kawan-kawan Kristen yang selama ini mungkin tidak Iya, diajarkan Bang. di Iya, gerejanya. Bang. Mungkin- Saya iya. kasih pelajaran gratis ilmu mahal ini tanpa memungut perpuluhan. Oke? Iya, Paham Bang. ya? Ini Bang, pertanyaan saya, kira-kira menurut Abang, antara Nabi Isa yang Abang percaya dengan Yesus itu sama atau beda? Lah kan saya udah bilang tadi, Nabi Isa itu putra Maryam. Ya. Sementara Yesus itu anak Theos. Dan Yesus itu